Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1305 banding 1305. Pertempuran Lima Dewa. Yang mulia benar-benar, wow. Teng Teng memandang Dai Yuyan dengan ekspresi penuh pujian saat dia berbicara. Di Flourishing Pavilion, salah satu restoran kelas atas di Star Luo City, duduk sekelompok orang di sekitar meja di dalam kamar pribadi yang disediakan untuk kaisar. 7 dari 8 Heavenly Kings mantan Monster Academy itu hadir. Satu-satunya orang yang absen adalah Raja Roh Dai Yuner. Long Yue duduk di kursi utama seperti gunung yang tinggi. Dia diam. Teng Teng yang duduk di sampingnya berbicara pikirannya. Raja Angin Lin San mengangguk dan berkata, Yang Mulia berwawasan jauh ke depan. Menurut laporan berita publik, setelah Tang Sekte bertunangan dengan Kekaisaran, tidak akan mudah bagi mereka untuk mundur. Saya khawatir tentang bagaimana Sekte Tang akan bereaksi terhadap ini. Dengan perang pecah dalam waktu dekat, kunjungan Sekte Master Sekte Tang ke Kekaisaran Bintang Luo tentu akan merugikan Sekte Tang. Akankah Kekaisaran dimasukkan daftar hitam oleh Sekte Tang? Petik 2. Dai Yuyan menjawab, mereka pasti tidak puas. Namun, mereka tidak punya pilihan lain saat ini. Kami belum benar-benar mulia dalam tindakan kami belakangan ini. Sekte Tang datang untuk membantu kami, tetapi kami telah menempatkan mereka di tempat. Namun, kami terpaksa melakukannya. Salah satu senjata yang dibawa Tang Wulin disebut sinar ion berat. Ia dapat menembus pelindung-pelindung mesia untuk memusnahkan interiornya tetapi membiarkan kulit luarnya tetap utuh. Bahkan mesia hitam tidak bisa menghentikan serangan seperti itu. Senjata itu benar-benar menakutkan. Petik 2. Itu membuat kami menyadari bahwa Kekaisaran saat ini jauh tertinggal dalam teknologi jiwa dibandingkan dengan Federasi. Tidak mungkin bagi kami untuk mengejar ketinggalan dengan mengandalkan lembaga penelitian kami sendiri. Awalnya, permintaan Tang Sekte tampak kasar. Namun, mengingat Tang Sekte tidak menaikkan harga senjata-senjata penting ini pada saat yang kritis ini, akan lebih bijaksana untuk menerima proposal mereka. Ayah memutuskan setelah Sekte Tang menunjukkan kepada kita kekurangan teknologi jiwa kita. Kekaisaran hanya bisa setara dengan Federasi jika Tang Sekte memihak kita. Petik 2. Hua Lantang memandang Dai Yuyan dengan tatapan aneh, Yang Mulia, saya yakin Anda menyadari bahwa kita semua adalah anggota Sekte Tang. Anda pernah menjadi anggota. Karena Anda sudah memberitahu kami yang sebenarnya, kami tidak punya pilihan selain melaporkannya kepada atasan kami. Petik 2. Dai Yuyan tersenyum mengungkapkan gigi putihnya. Ini kesepakatan yang dilakukan. Kita harus mengakui apa yang telah kita lakukan. Selain itu, Kekaisaran tidak ingin memiliki konflik dengan Sekte Tang. Kekaisaran tidak punya pilihan selain mengambil tindakan ini. Selain itu adalah perbuatan Tang Wulin sendiri. Petik 2. Yezi tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, seberapa besar kau membenci Tuan Sekte kita. Dai Yuyan mendengus. Benci dia. Saya ingin membunuhnya. Dia bahkan tidak mempertimbangkan harga diri ayah saya. Dia menolak proposal kami untuk menikah di depan umum. Jika dia menyetujui proposal itu, tidak akan ada kebutuhan untuk semua ini. Yuner adalah putri yang paling dicintai dari keluarga kerajaan. Cinta kumulatif yang diterima oleh semua pangeran tidak seberapa dibandingkan dengan cinta yang diterima sang putri sendirian. Dari semua hal, Tang Wulin memiliki keberanian untuk menolaknya yang membuat ayah saya sangat kesal. Dia seharusnya tidak menyalahkan kita karena melawannya. Petik 2. Tang Wulin bukan orang yang sederhana. Long Yue, yang telah diam, tiba-tiba berbicara. Yang lain memfokuskan pandangan mereka pada Long Yue. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki identitas yang berbeda sekarang, mereka semua adalah pejabat tinggi dari organisasi yang mereka berafiliasi. Dai Yuyan adalah putra mahkota, penguasa masa depan Star Luo Empire. Di sisi lain, Long Yue masih menjadi pemimpin dari Eight Heavenly Kings. Dia tetap sebagai Raja Naga yang telah memukau seluruh bangsa. Ketika dia berbicara, yang lain tenang secara alami. Kakak, apakah Anda mengenalnya lebih baik? Dai Yuyan bertanya pada Long Yue. Long Yue menganggukkan kepalanya, meskipun Tang Wulin lebih muda dari kita semua, dia memiliki kepercayaan diri yang jauh melampaui usianya. Jika Kekaisaran bersekongkol melawannya, saya tidak berpikir dia akan membaringkannya. Juga, lebih baik kita tidak meremehkannya. Pertempuran Lima Dewa mungkin bukan kekalahan baginya.
Dia memiliki setidaknya satu atribut yang tidak saya miliki. Dia tidak takut gagal. Kegigihannya bahkan dapat melebihi imajinasi terliar Anda. Bakat alaminya lebih baik daripada bakat saya. Kami belum melihatnya selama beberapa tahun sekarang. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Bahkan guru kita tidak tahu. Petik 2. Tidak mungkin. Shadow King Teng Teng berkata dengan ragu, "Kakak, kamu mengatakan padaku bahwa dia saat ini lebih kuat dari kamu. Tapi, kamu sudah menjadi judul Douluo." Petik 2. Long Yue menjawab, "Saya tidak yakin seberapa banyak dia telah meningkat selama bertahun-tahun. Namun, ketika saya bertemu dengannya saat itu di Shrek Academy, dia sudah lebih kuat dari saya. Kemajuan keseluruhan dari Shrek Seven Monsters lebih besar dari kita. Jika kita pernah menghadapi mereka lagi, saya rasa kita pasti akan kalah." Petik 2. Yang lain terdiam. Jika ada orang lain yang mengatakan hal yang sama, mereka akan membalas. Semua orang diam karena Long Yue yang membuat komentar. Keinginan Long Yue untuk menang adalah yang terkuat di antara mereka. Dia tidak pernah menerima kekalahan. Dia telah berdiri di puncak generasi muda. Dia adalah gelar Douluo pada usia 25. Dia memiliki jiwa bela diri Mountain Dragon King. Sudah agak diputuskan bahwa dia akan menjadi kepala sekolah berikutnya dari Monster Academy. Dia sudah menjadi wakil Hall Master dari Worship Hall Kekaisaran. Dia memiliki potensi tertinggi di seluruh benua untuk menjadi limit Douluo dalam waktu dekat. Bagi orang seperti itu untuk mengatakan bahwa dia mungkin tidak sekuat Tang Wulin berarti bahwa kekuatan karunia alami Tang Wulin tidak terbayangkan. "Saya tidak peduli apakah saya menang atau kalah, saya benar-benar ingin melawan mereka lagi," kata Win King Lin San dengan tenang. Raja Serigala Sumu yang duduk di sebelah kiri mengangguk. "Ya, aku juga berharap begitu. Karena mereka ada di sini, kita seharusnya tidak membiarkan kesempatan ini pergi. Kakak, bisakah kita mengatur 7 lawan 7 dengan mereka sebelum pertempuran 5 dewa?" Petik 2. Sinar cerah tiba-tiba muncul dari mata Long Yue. Dia berbalik untuk melihat Dai Yuyan. "Yang mulia, bagaimana menurutmu?" Dai Yuyan mengepalkan tinjunya sebagai jawaban. "Saya ingin mengalahkan bocah Tang Wulin itu untuk waktu yang lama. Saya benar-benar..." Kakak keempat, katakan pada Smiley Face Douluo itu akan menjadi pertempuran pemanasan untuk Master Sekte Tang. Lihat apakah mereka setuju. Kita bisa melakukan ini secara diam-diam. Kami akan memilikinya di Gimnasium Tang Sekte. Petik 2. Hua Lantang menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, aku akan pergi meminta Yang Mulia, Smiley Face Douluo untuk pendapatnya. Namun, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa Sekte Master telah bertengkar dengan Smiley Face Douluo pada hari pertama kedatangannya. Hanya orang-orang yang datang dengan Master Sekte dan judul Sekte Tang Douluo atau lebih memiliki kesempatan untuk mengamati duel. Kami tidak bisa menyaksikan pertandingan. Namun, kami mendengar komentar dari judul Douluo yang telah menonton pertandingan. Mereka berkomentar bahwa mereka mengerti bagaimana Tang Wulin menjadi Master Sekte. Paling tidak, kita bisa yakin bahwa dia selamat dari pertarungan dengan Smiley Face Douluo." Petik 2. Teng Teng cemberut. "Apa buktinya? Apakah Smiley Face Douluo menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya?" Petik 2. Hua Lantang berkata, "Saya tidak yakin tentang itu, tetapi kita semua harus berhati-hati. Tang Wulin dan Shrek Seven Monsters tidak lagi sama seperti sebelumnya." Petik 2. Long Yue tersenyum kering. "Aku belum memenuhi syarat untuk memasuki pertempuran 5 dewa. Ini satu-satunya kesempatan kita. Jadi bagaimana jika kita kalah? Jika Tang Wulin bisa kalah, kita juga bisa kalah. Lagi pula, bukankah kalian memiliki keyakinan pada dirimu sendiri? Tentu, mereka telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir. Bukankah kita melakukan hal yang sama?" Petik 2. Suaranya tegas dan kuat. Pada saat ini, 6 raja surgawi lainnya merasakan darah mereka mendidih. "Bertahun-tahun, apakah kita tidak bekerja keras juga? Kami juga terus memperbaiki diri. Semua orang telah membuat kemajuan besar. Bahkan putra mahkota Dai Yuyan belum menyerah pada kultivasinya. Mereka telah menjalani kehidupan rutin hari demi hari untuk satu tujuan yaitu untuk menebus diri mereka ketika ada kesempatan. Sekarang, kesempatan telah datang. Mereka tidak bisa membiarkannya terlepas apapun yang terjadi." Bab 1306-1306. Long Yue dan yang lainnya ingin menantang kita.
Mereka adalah teman lama kita yang belum pernah kita temui dalam waktu yang lama. Xie berkomentar sambil merenungkannya. Wajah tersenyum Douluo berkata, Sekte Master masih dalam pengasingan. Kami tidak bisa mengganggunya saat ini. Bagaimanapun, pertempuran 5 dewa adalah yang paling penting. Jika kalian mau menerima tantangan mereka, itu harus menunggu sampai pertempuran 5 dewa selesai. Petik 2. Xie memandang Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Ketika Tang Wulin tidak ada, keduanya akan menjadi pengambil keputusan. Tidak perlu, Yang Mulia. Kami berenam akan melakukannya, kata Yuanen Yehui datar. The Smiley Face Douluo mengangkat alisnya sedikit. 6 lawan 7. Yuanen Yehui memberikan jawaban langsung. Kami juga adalah Shrek Seven Monsters. Kami berenam akan cukup. Petik 2. Ya, kita berenam akan cukup. Xie tersenyum juga. Sudah lama sejak saya bertemu lawan yang kuat. Saat itu, Long Yue menamparku seolah aku seekor lalat. Saya pikir mereka menindas kami karena kami masih muda dan belum berpengalaman. Kita sudah dewasa sekarang. Waktunya untuk membalas dendam telah tiba. Terakhir kali, kakak laki-laki dan Gu Yue yang menangkis mereka. Sudah waktunya bagi kita untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak lagi berada di level yang sama. Kami berenam akan melakukannya. Petik 2. The Smiley Face Douluo menatap anggota lain dari Shrek Six Monsters. Yang dia lihat adalah wajah yang tenang dan percaya diri. 6 lawan 7. Mereka akan bertarung tanpa kapten mereka, pemimpin mereka. Apakah mereka benar-benar baik-baik saja? Di antara King's Clan Heavenly Monster Academy, Long Yue sudah menjadi judul Douluo. Adapun yang lainnya, Raja Harimau, Raja Rubah, dan Raja Angin memiliki basis budidaya 8 cincin. Raja Serigala Hua Lantang dan Ye Zi juga hampir memiliki 8 cincin. Teng Teng adalah satu-satunya yang sedikit lebih lemah, tapi dia masih Sol 7 cincin. Karena mereka adalah murid-murid Tang Sekte, aku sadar akan barisan mereka. Di antara generasi muda, mereka berada di puncak di Kekaisaran Bintang Luo. Sebaiknya jangan lengah. Jika kalian kalah dalam pertandingan ini, itu mungkin mempengaruhi pertempuran 5 Dewa Sekte Master. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Kami tahu apa yang kami lakukan. Ye Xinglan berdiri. Begitu dia berdiri, kesadaran pedang yang bergelombang muncul dari tubuhnya. Detik berikutnya, kesadaran pedang merajalela dan matanya bersinar. Bahkan dengan basis kultivasinya, Smiley Face Douluo harus menyipitkan matanya. Ini, Sword Soul. Mereka selalu bersama kapten mereka yang mengalahkan semua orang. Pancarannya begitu menyilaukan sehingga terus-menerus menaungi mereka. Sebenarnya, bukankah mereka luar biasa? Tentu saja, mereka adalah Shrek Seven Monsters, para elit yang dipilih dari akademi terbaik di benua itu. Jika monster klan Heavenly Kings Clan berdiri di puncak generasi muda Kekaisaran Bintang Luo, maka kelompok muda sebelum Smiley Face Douluo pada saat itu adalah generasi yang bahkan lebih muda yang sekarang berada di puncak seluruh Douluo Star. Basis budidaya kekuatan jiwa yang murni tidak bisa lagi membuktikan apapun. Mereka tidak bisa dinilai berdasarkan basis budidaya kekuatan jiwa mereka lagi. The Shrek Seven Monsters tidak pernah berhenti bergerak maju. Baiklah, aku menantikan itu. Senyum wajah senyum Douluo cerah. Memang, dia dipenuhi dengan antisipasi untuk pertandingan ini. Itu adalah pertandingan internal Tang Sekte sendiri. Terlepas dari hasilnya, mereka semua adalah anggota keluarga yang sama. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Sementara generasi muda secara bertahap membangun diri mereka sendiri, Sekte Tang, secara keseluruhan, telah membaik juga. Itu adalah era bakat luar biasa. Apa? 6 lawan 7. Tang Wulin dalam kultivasi terpencil. Ketika mereka menerima jawabannya, bahkan Hua Lantang yang biasanya tenang merasa sedikit jengkel. Apakah mereka tidak memandang rendah mereka? The Shrek Seven Monsters telah kehilangan mereka sekali sebelumnya. Sekarang, mereka memiliki keberanian untuk menantang mereka dengan persyaratan ini. Tang Wulin bahkan tidak akan berpartisipasi. Praktis itu penghinaan. Ya, Sekte Master sedang dalam kultivasi terpencil untuk mempersiapkan pertempuran 5 dewa. Oleh karena itu, hanya 6 dari 7 monster Shrek yang dapat berpartisipasi. Yaitu, jika Anda semua setuju untuk itu. Petik 2. Maaf, Tuan Hall, saya tidak bisa membuat keputusan untuk yang ini.
Namun, saya pikir kami akan menganggap ini sebagai penghinaan, kata Hua Lantang dengan suara berat. Hu Jie terdengar minta maaf. Master Sekte saat ini dalam budidaya terpencil untuk menghadapi pertempuran 5 dewa yang akan datang. Lebih baik kita tidak mengganggunya. Anda selalu bisa menunggu sampai pertempuran 5 dewa selesai. Namun, saya khawatir bahwa Anda mungkin tidak memiliki keberanian untuk menantangnya setelah pertempuran 5 dewa. Petik 2. Hua Lantang tertegun. Kamu pikir kesenjangan antara kekuatan kita sebesar itu? Hu Jie menjawab, saya tidak yakin tentang yang lain, tetapi kekuatan Sekte Master tidak bisa dinilai berdasarkan usianya. Petik 2. Hua Lantang berkata dengan terkejut, jangan bilang padaku bahwa Sekte Master mengalahkanmu selama sesi latihanmu kemarin. Hu Jie menggelengkan kepalanya. Dia tidak melakukannya pada hari itu. Lagi pula, dia baru berusia 20-an. Namun, ada harga yang harus dibayar, bahkan untuk saya, jika saya ingin mengalahkannya. Saya tidak akan bisa keluar tanpa cedera. Tampaknya Master Sekte tidak memiliki kesempatan dalam pertempuran 5 dewa, tapi saya pikir Sekte Master setidaknya bisa memenangkan 1 atau 2 putaran. Petik 2. Hua Lantang terdiam beberapa saat. Baiklah, aku akan membicarakan ini dengan yang lain. Petik 2. Hu Jie menjawab, jangan salah paham. Bukannya Shrek Seven Monsters meremehkan kalian. Itu fakta bahwa Sek Master kami tidak akan tersedia untuk pertandingan apapun untuk saat ini. Lagi pula, ini hanya sesi sparring. Jika kalian menang, kamu masih bisa melanjutkan 7 melawan 7 setelah pertempuran 5 dewa. Adalah hal yang baik bagi Anda anak-anak untuk berdebat sebanyak yang Anda bisa. Ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan Anda. Petik 2. Hua Lantang pergi dengan perasaan muram. Desmile Ves Douluo tidak yakin apakah sesi perdebatan ini bisa dilakukan. Terlepas dari bagaimana keadaannya, Sekte Tang akan cukup aktif untuk beberapa hari ke depan. Dia bertanya-tanya apakah Tang Sekte di Federasi mampu menangani tekanan. Yang mulia, Douluo Asmara kemungkinan besar tangannya penuh. Ketika Hua Lantang memberitahu yang lain tentang jawaban Shrek Six Monsters, yang lain kesal seperti yang dia harapkan. Shrek Six Monsters terlalu sombong. Meskipun mereka telah menjadi pemenang terakhir dari kompetisi besar, itu karena ledakan kekuatan terakhir dari Tang Wulin dan Gu Yue pada akhirnya. Mereka telah menang dengan luasnya rambut, tepat ketika lawan mereka dari Akademi Monster ceroboh. Dari segi usia, Akademi Monster sebenarnya berada di atas angin. Rata-rata, mereka 5 tahun lebih tua dari Shrek Seven Monsters. Secara alami, mereka telah berkultivasi untuk waktu yang lebih lama. Mereka percaya bahwa tidak ada perbandingan antara mereka dalam hal basis budidaya kekuatan jiwa mereka. 6 lawan 7, dan tanpa anggota terkuat mereka, Tang Wulin. Itu sebenarnya bicara bodoh, tapi itu juga penghinaan mengejek mereka. Setuju untuk itu. Long Yue memberi kata terakhir. Kakak, apakah kita benar-benar menyetujui ini? Bahkan jika kita menang, kita akan menang tanpa banyak kehormatan. Mereka kekurangan 1 anggota. Petik 2. Dai Yuyan berkata, bagaimana dengan ini? Kapten, Anda tidak harus bergabung dengan pertandingan ini. Kami akan melawan mereka, 6 lawan 6. Tang Wulin memang memiliki alasan untuk tidak dapat berpartisipasi. Kami tidak akan mengambil keuntungan dari ini. Petik 2. Long Yue mengangguk sedikit. Jika mereka kalah dalam kompetisi, mereka tidak akan kehilangan integritas mereka. Long Yue mirip dengan Tang Wulin. Mereka berdua adalah kapten tim masing-masing. Mereka memegang posisi penting dalam tim mereka. Non-partisipasi dalam kompetisi ini akan berarti sama dengan non-partisipasi Tang Wulin. Dengan cara ini, kompetisi akan adil. Dengan ini, sesi perdebatan internal Tang Sekte ditetapkan. Itu akan diadakan keesokan paginya. Sebelumnya, pertandingan Tang Wulin dengan Hu Jie hanya bisa ditonton oleh para ahli titel Douluo rank ke atas. Kali ini, Smiley Face Douluo telah memberitahu semua orang di Sekte Tang tentang sesi sparring. Setiap murid dari markas Tang Sek Star Luo bisa datang untuk menonton. Pertandingan antara 2 tim pembangkit tenaga listrik tidak diragukan lagi akan menarik perhatian semua orang. Pada saat yang sama, itu juga akan memotivasi yang lebih muda. Bab 1307-1307. Pemberitahuan itu baru saja dirilis, tetapi sudah mendapat dukungan luar biasa dari anggota Tang Sek.
Banyak murid Tang Sekte yang tinggal di pinggiran kota Starluo melaju semalam ke kota hanya untuk menonton kompetisi. Tentu, mereka ingin berada di sana secara pribadi untuk menonton pertempuran 5 dewa antara Sekte Master dan keluarga kerajaan Kekaisaran Luostar. Itu akan menjadi pertunjukan yang menakjubkan. Mereka tidak terbiasa dengan Sekte Master yang baru diangkat. Mereka ingin melihat sendiri seberapa kuat Master Sekte ini. Mereka akan mengirim 6 orang juga. Ketika Shrek Six Monsters mendengar jawaban Monster Academy Clan dari Hujie, Xie tersenyum mendengar berita itu. Itu senyum licik. Jika itu masalahnya, mari kita kalahkan mereka sampai jadi bubur. Mari kita membalas kebaikan pemukulan yang mereka berikan pada kita bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Yuanen Yehui memelototinya. Jangan lengah. Bagaimanapun, mereka yang luar biasa dari Monster Academy. Mereka tidak malas selama bertahun-tahun juga. Saya tidak berpikir mereka akan menjadi mangsa yang mudah. Petik 2. Ya, Nyonya Bos, kata Xie sambil tersenyum. Yue Zhengyu berbicara, mari kita selesaikan sarapan kita dengan cepat. Kami akan membahas rencana pertempuran kami setelah ini. Siapa yang memimpin hari ini? Petik 2. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui bertukar pandang. Kedua wanita itu mengangkat tangan mereka dalam perjanjian diam-diam dan menunjuk Su Xiaoyan. Aku, Su Xiaoyan menunjuk hidungnya. Dia tersenyum. Oh, baiklah. Karena kapten tidak ada di sini, saya kira saya akan mengambil alih. Petik 2. Tang Wulin dapat dianggap sebagai Master Assault System dan Control System Double Soul, sedangkan Su Xiaoyan adalah Master Soul Battle System Control murni. Biasanya, komandan pertempuran tim adalah Master Jiwa Sistem Kontrol. Tidak hanya mereka harus memikul tanggung jawab mengendalikan lawan dan rekan satu tim mereka, mereka juga harus mengendalikan seluruh medan perang. Yue Zhengyu memberi acungan jempol kepada Su Xiaoyan. Dia tampak sangat percaya diri padanya. Kadang-kadang ada pandangan dari para pelanggan di kantin kantor pusat Tang Sek tempat mereka makan saat ini. Beberapa dari mereka bahkan menunjuk jari dan berbisik di belakang punggung mereka. Shrek Six Monsters terlalu mencolok. Mereka adalah satu-satunya wajah baru di sekitar. Sebenarnya, kita juga bisa bertarung 7 lawan 7. Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika Anda menghitung saya? Aruheng memandang mereka berenam dengan ekspresi suram. Dia duduk di meja yang sama dan tidak pernah menolak kesempatan untuk bertarung. Xie berkata sambil tersenyum, "Kakak, bukannya kami tidak ingin bertarung bersamamu, karena ini adalah masalah antara Shrek Academy dan Monster Academy. Lebih baik jika kita mengurusnya sendiri. Jika Anda bergabung dalam keributan dengan gerakan kuat Anda, mereka pasti akan mengatakan bahwa kami menang karena bantuan dari luar." Petik 2. Apakah kamu yakin bahwa kamu akan menang? Tiba-tiba terdengar suara menghina. Xie berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang gadis remaja mungil dan imut. Dia sedang berada di meja sebelah untuk makan. Dia mendengar kata-kata Xie. Xie mengangkat bahu. Itu fakta. Mengapa? Apakah Anda di pihak mereka? Petik 2. Gadis remaja itu mendengus. Kakak perempuanku dan teman-temannya tidak akan kalah. Dia adalah adik perempuan Yezi dan juga murid Tang Sek. Selain itu, dia juga seorang alumni dari Monster Academy. Dia memiliki keyakinan penuh pada Eight Heavenly Kings dari Monster Academy. Ketika dia mendengar Xie dan yang lainnya mengomentari kompetisi yang akan datang tanpa cadangan, dia tentu saja kesal. Dia tidak bisa menahan diri. Dengan Yuanen Yehui di sekitar, Xie tidak berani menggodanya. Dia tersenyum tipis padanya. Kecantikan, kebenaran akan membuktikan segalanya. Petik 2. Gadis muda itu mendengus. Tidak mungkin kalian bisa menang melawan saudara perempuanku dan yang lainnya. Petik 2. Xie balas, apakah itu satu-satunya kalimat yang kamu tahu? Baik, saya tidak peduli jika kita tidak menang. Karena kita tidak bisa menang karena kita adalah yang lemah, maukah kamu mencari kami ketika kamu menonton kompetisi nanti? Petik 2. Gadis muda itu tertegun. Dia berhasil bereaksi setelah jeda yang lama. Dia mendengus marah dan berkata, aku belum pernah bertemu seseorang yang tak tahu malu seperti kamu. Anda pasti akan sangat kehilangan. Setelah dia selesai, dia pergi dengan membawa piring. Yang lain tidak bisa menahan senyum. Yue Zhengyu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, jika Anda mengintip macan tutul dari tabung, Anda hanya akan melihat tempat. Selain itu, mereka juga murid Tang Sekte.
Selanjutnya, para penonton lebih akrab dengan anggota Tang Sekte. Saya tidak berpikir akan ada banyak sorakan untuk kita. Ini adalah tanah asal mereka. Kita seharusnya tidak meremehkan keunggulan di kandang. Petik 2. Xie mengangkat bahu. Lizzie, bagaimana menurutmu? Su Lizzie telah makan dengan rakus. Dia menunjuk mulutnya yang penuh untuk memberi tanda bahwa dia tidak bisa berbicara. Mari kita beritahu yang lain siapa ahli sebenarnya dengan kekuatan kita. Bukankah kalian semua murid Tang Sekte? Di tempat yang memiliki kepahlawanan pribadi dengan rasa hormat yang tinggi, Anda harus menunjukkan kekuatan Anda untuk mendapatkan rasa hormat mereka, kata Sima Jinci dengan suara yang dalam. Jika seseorang melihat dari dekat, dia akan memperhatikan bahwa mata Gale Saber Demon dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak akan terlibat dalam kompetisi hari ini. Namun, akan ada pertandingan yang melibatkan penggunaan senjata dalam pertempuran 5 dewa. Dia bisa berpartisipasi dalam pertandingan sebagai kekuatan Saber Naga Klan. Selama dia muncul dalam bentuk aslinya, Tang Wulin bisa menggunakan dia dalam pertempuran. Jika dia harus memilih pertandingan di pertempuran 5 dewa di mana Tang Wulin kemungkinan besar akan menang, itu kemungkinan besar adalah pertandingan senjata. Sama seperti yang dikatakan Yue Zhengyu, meskipun pertarungan akan berada di markas Tang Sek Bintang Luo Empire, mereka yang mendukung mereka sedikit dan jarang. Di Star Luo Empire, Monster Academy setara dengan Akademi Shrek di Federasi Dou Luo. Banyak kepribadian yang luar biasa lulus dari Monster Academy. Itu juga kasus untuk murid-murid Tang Sekte. Mereka cenderung mendukung klan Raja Surgawi dari Akademi Monster. Generasi Long Yue sangat legendaris bahkan di Monster Academy. Tidak ada tim lain seperti mereka. Seorang siswa dengan kehadiran memerintah seperti Long Yue adalah pemandangan langka yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Meskipun Long Yue dan yang lainnya telah kalah di babak final, hampir semua orang berpendapat bahwa mereka telah kehilangan karena kelalaian, bukan karena mereka lebih lemah daripada siswa Akademi Shrek. Jelas, para pendukung Akademi Monster memiliki pendapat yang sama. Ketika Shrek Six Monsters tiba di gimnasium markas Tang Sek, pinggiran luarnya sudah penuh sesak dengan orang-orang. Setidaknya ada 500 murid yang hadir untuk menyaksikan kompetisi. Itu adalah remake dari pertempuran besar antara Shrek Seven Monsters dan Heavenly Kings Clan dari Monster Academy. Setelah bertahun-tahun, mereka pasti lebih kuat daripada mereka saat itu. Smiley Face Dou Luo akan menjadi wasit kompetisi untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan. Ketika Shrek Six Monsters berjalan ke dalam gedung, keriuhan segera mereda. Seandainya ini adalah tempat dengan audiensi publik, mungkin ada cemoohan dan panggilan telepon. Namun, ini adalah sekte Tang di mana Shrek Seven Monsters juga menjadi bagian darinya. Bahkan, mereka adalah pejabat tinggi di sekte Tang. Pemimpin saat ini dari Shrek 7 Monster adalah Master Sekte Tang yang baru diangkat. Oleh karena itu, murid-murid Tang Sekte semua bertindak sipil. Namun, bersikap sopan berarti satu hal, sementara bersorak untuk Shrek Six Monsters berarti hal lain. Iklim, geografi, dan kondisi manusia tidak menguntungkan bagi mereka. The Smiley Face Dou Luo berjalan untuk menemui mereka. Dia membawa mereka ke satu sisi panggung kompetisi. Bagaimana persiapanmu? Saya tidak mengharapkan partisipasi seperti itu. Praktis semua murid Tang Sekte dari 3 kota terdekat ada di sini. Ya, ini kesempatan baik bagi mereka untuk belajar. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda anak muda. Petik 2. Serahkan pada kami, kata Xie sambil tersenyum. Meskipun sepertinya kita tidak populer, saya percaya akan ada beberapa perubahan setelah kompetisi. Petik 2. Wajah tersenyum Dou Luo tersenyum tipis. Saya berharap begitu. Petik 2. Di mana Long Yue dan yang lainnya? Apa mereka sudah di sini? Tanya Yue Zhengyu. Dia menyimpan dendam yang dalam terhadap Long Yue. Saat itu, ia hampir mati setelah terluka parah oleh Long Yue. Dia tidak memiliki apapun kecuali kenangan yang tidak menyenangkan dari jiwa bela diri Gunung Naga Raja. Kekuatannya saat ini tidak bisa lagi dibandingkan dengan kekuatannya saat itu. Meskipun demikian, dia masih trauma setiap kali dia memikirkan pertandingan itu. Mereka akan segera datang. Ketika mereka mendengar bahwa hanya kalian berenam yang akan melawan mereka, mereka tidak terlalu senang tentang hal itu. Bagaimanapun, ini adalah rumah mereka.
Anda harus siap. Wajah tersenyum Douluo tersenyum. Dia menganggap dirinya sebagai penonton untuk pertandingan ini. Dia berharap bisa melihat pertandingan yang menarik dan tidak terlalu peduli siapa yang menang pada akhirnya. Karena anak-anak muda dengan Tang Wulin juga anggota dari Shrek Seven Monsters, tentu saja mereka akan mampu bertahan dalam pertarungan. Tampaknya, mereka hanya memiliki basis budidaya 7 cincin. Namun, para siswa Akademi Shrek tidak boleh diukur dengan peringkat kekuatan jiwa mereka sendiri. Tiba-tiba, seruan sorakan meletus. Di sisi lain gimnasium, pada awalnya ada kejutan. Kemudian, sorakan diikuti. Kerumunan berpisah di tengah untuk membuat jalan. Sekelompok orang berjalan di sepanjang jalan menuju gimnasium. Orang di depannya memiliki tubuh berotot dengan kepala besar botak. Itu adalah Raja Naga Gunung Long Yue dengan udara di sekitarnya yang setangguh gunung. Bab 1308. Long Yue mengenakan pakaian olahraga abu-abu. Seluruh tubuhnya dipenuhi potensi. Beberapa tahun telah berlalu tetapi dia tidak banyak berubah kecuali memiliki temperamen yang lebih stabil sekarang. Shrek Seven Monsters akrab dengan Long Yue karena dia dan Dai Yuner pernah mengunjungi Shrek Academy. Karena keluhan masa lalu mereka jarang berhubungan kecuali untuk pertemuan sesekali. Orang yang berjalan di sisi Long Yue bukanlah Raja Harimau Dai Yuyan yang berada di peringkat kedua di antara 8 Raja Surgawi tetapi seorang wanita yang anggun. Dia mengenakan pakaian olahraga dengan desain yang sama seperti Long Yue. Matanya dipenuhi dengan kekuatan yang memancar sementara rambutnya diikat menjadi kuncir kuda. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat ini, Shrek Six Monsters sudah berada di panggung kompetisi. Ketika wanita itu melihat mereka, dia langsung melompat dan naik ke panggung kompetisi. Dia kemudian berlari dalam beberapa langkah cepat. Tindakannya segera mengakibatkan penonton berteriak kaget. Kompetisi belum dimulai. Mungkinkah klan Raja Surgawi dari Monster Academy ingin memimpin dalam sesi pertarungan? Di sisi lain, Shrek Six Monsters di atas panggung tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerang pukulan pertama. Sebaliknya, keenam berjalan dengan bersemangat saat melihat wanita itu. Kamu semua masih hidup. Sungguh luar biasa. Wanita itu memeluk Su Xiaoyan dengan air mata mengalir di matanya. Dia menangis terseduh-seduh. Senior, 6 orang memanggil secara bersamaan. Wanita anggun itu adalah murid pelataran Akademi Shrek, Sumier. Sumier dan Long Yue jatuh cinta pada pandangan pertama saat si God Lake Death Festival. Ketika Long Yue menemani Dai Yuner kembali ke Star Luo Empire, Sumier membuat keputusan cepat untuk mengikutinya bersama Long Yue. Hubungan mereka telah dikonfirmasi sejak awal. Karena benua Douluo dipisahkan oleh lautan luas, sulit bagi keluarga Sumier untuk datang berkunjung. Karenanya, mereka belum mengadakan upacara pernikahan. Bagaimanapun, Sumier sudah dikenal sebagai Ni Long di Akademi Monster. Saat ini, ia adalah seorang guru di Akademi Monster di mana ia terutama mengajarkan keterampilan pengoperasian mecha. Sudah lama sejak Sumier merasa gembira. Sejak dia mengetahui tentang serangan terhadap Akademi Shrek, dia biasanya murung. Dia sangat ingin kembali, tetapi dia juga tidak bisa meninggalkan Long Yue. Awalnya, Long Yue telah berjanji untuk menemaninya kembali ke benua Douluo. Namun, dengan federasi bersiap berperang, itu bukan saat yang tepat untuk pergi. Akibatnya, rencana mereka tertunda. Ketika Sumier mengetahui bahwa Shrek Seven Monsters masih hidup, dia tidak mungkin lebih bahagia. Dia punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan, hanya saja itu tidak tepat untuk saat ini. Su Xiaoyan, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui maju untuk memeluk Sumier berturut-turut. Mereka adalah teman baik selama masa kuliah mereka di akademi. Terlepas dari kalian semua, tanya Sumier sambil menangis. Senior, banyak orang masih hidup. Para senior dan junior kami dari pengadilan dalam masih hidup. Hanya itu para guru, pada titik ini, mata Shrek Six Monsters secara tidak sengaja berubah merah. Saat mereka mengobrol pergi, kelompok dari klan Raja Surgawi sudah berada di sisi lain gimnasium. Raja Harimau Dai Yuyan berdiri di belakang Long Yue, diikuti oleh Raja Rubah Sumu, Raja Serigala Hua Lantang, Raja Angin Linsan, Pagoda Raja Yezi, dan Raja Bayangan Teng Teng. Orang di bagian paling belakang tidak lain adalah Raja Roh Dai Yuner. Pada kenyataannya, 8 Raja Surgawi telah bubar sejak lulus. Meskipun mereka sering datang bersama untuk makan,
reuni hari ini untuk bertarung melawan lawan mereka adalah yang pertama dalam bertahun-tahun. Tampak jelas bahwa penonton lebih tertarik pada kehadiran mereka daripada Sumier. Sorakan parau terdengar sekali lagi setelah gangguan sesaat yang disebabkan oleh tindakan Sumier. Dipimpin oleh Long Yue, 8 Raja Surgawi masing-masing mengangkat tangan untuk menyambut hadirin. Sorak-sorai rejan yang keras dari para penonton datang dalam gelombang dan segera berubah menjadi suara yang disinkronkan. Legenda, legenda, legenda. Ya, mereka adalah legenda dari Monster Academy. Mereka adalah klan tempur legendaris dan kuat dalam sejarah Akademi Monster. Meskipun berada di Sekte Tang dan fakta bahwa sebagian besar kerumunan bukan dari Akademi Monster, teriakan, legenda, terdengar saat mereka muncul di panggung kompetisi. Teng Teng merasa sulit untuk mengendalikan emosinya. Mereka masih mengingat kita. Apakah kamu mendengar itu? Mereka masih mengingat kita. Petik 2. Ya, kami selalu di sini. Hua lantang mengepalkan tangannya dengan erat. Raja Rubah, Sumu memejamkan mata untuk menikmati sorak-sorai yang bergema di telinganya. Pada saat yang sama, darah di dalam tubuhnya mendidih dan bergolak. Yezi memegang tangan Hua lantang. Bibir merahnya dikerutkan erat. Kita tidak bisa kalah. Kita harus menang untuk mereka. Petik 2. Long Yue mengangkat tangannya untuk membuat gerakan, jeda, di atas panggung. Hanya saat itulah sorakan yang luar biasa perlahan mereda. Segera setelah itu, suaranya yang dalam bergema di seluruh adegan, terima kasih atas dukungan semua orang. Kami sangat berterima kasih karena kalian semua masih mengingat kami. Klan Raja Surgawi dari Akademi Rakasa kita dipersatukan kembali hari ini dan karenanya kita harus berterima kasih kepada lawan kita. The Shrek Seven Monsters selalu menjadi lawan yang sangat kami hormati. Saya harap ini akan menjadi kompetisi yang menarik bagi semua orang. Selama kompetisi, harap tutup mulut agar kompetisi tetap adil untuk semua peserta. Terima kasih. Petik 2. Dia membungkuk sedikit saat mengatakan itu dan memimpin untuk berjalan menuju Shrek Six Monster yang berada di sisi yang berlawanan. Tepuk tangan menggema di seluruh adegan dalam sekejap berikutnya. Long Yue muncul tegar di bawah penerimaan memekakkan telinga. Sisa dari 8 Raja Surgawi mengikuti dari belakangnya. Dai Yuner yang berada di belakang mencari kerumunan dengan matanya yang berkilau. Dia tidak bisa menemukan siluet yang dia harapkan. Dia, dengan demikian, merasa sedikit kecewa. Dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi hari ini. Dia berharap untuk melihat pria itu. Pria yang telah menolaknya berulang kali. Juga, lelaki yang tendonnya ingin dicabut dan dikuliti. Namun, dia adalah yang sama yang dia inginkan untuk menjadi pasangannya. Tang Wulin tidak ada di sana karena dia sedang mempersiapkan pertempuran 5 dewa. Dai Yuner merasa sedikit khawatir ketika dia memikirkan pertempuran 5 dewa. Namun, dia merasa bangga dengan Tang Wulin. Dia telah terbukti sebagai pria yang dia cintai. Dia tidak tersentak meskipun mengetahui kesulitan yang akan segera dia hadapi. Seperti kata pepatah, keindahan terletak di mata yang melihatnya. Dalam hati Dai Yuner, Tang Wulin telah memenangkan saat dia menyetujui pertempuran 5 dewa. Dia itu sombong. Jangan pedulikan dia, kata Sumier sambil tersenyum. Meskipun demikian, ketika pandangannya tertuju pada tubuh Long Yue, itu lebih dari kebanggaan di matanya. Dia hanya mengerti pengaruh kuat pria itu setelah datang ke Star Luo Empire. Dia bahkan dikenal sebagai masa depan dunia Master Jiwa Kekaisaran Bintang Luo. Dia punya banyak teman akrab. Karena Akademi Monster memiliki budaya yang mengakar, dia memiliki guru batas Dou Luo di sisinya. Segalanya tampak sempurna. Long Yue memiliki pandangan terbatas tetapi hati yang murah hati dalam kenyataan. Sumier sangat pemarah, jadi dia sering memiliki emosi yang meledak karena hal-hal kecil ketika mereka hidup bersama. Long Yue tidak pernah bertengkar dengannya atas hal-hal sepele. Dia tetap sabar dan toleran terhadap perilakunya. Di sisi lain, Sumier sudah terbiasa memilikinya di sisinya. Dia memegang peran penting di Kekaisaran, jadi tidak mungkin baginya untuk pergi ke Federasi Dou Luo dalam skenario ini. Dia tampak keras kepala tetapi sebenarnya cukup berhati lembut. Dia sedang mempertimbangkan ketika dia memilih untuk tinggal di belakang untuk menemaninya. Grup dari King's Clan Heavenly Kings Academy tiba sebelum kelompok dari Shrek Academy. Yue Zhengyu memimpin untuk berjalan maju. Sudah lama sejak kita bertemu. Petik 2. Long Yue mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Yue Zhengyu.
Ya, sudah lama. Aku senang melihat kalian semua baik-baik saja. Saya merasa sedikit malu untuk menyambut Anda dalam situasi seperti ini. Namun, semua orang merasa sulit untuk menahan diri. Petik 2. Bab 1309, Six Against Six. Yue Zhengyu berbicara sambil tersenyum, aku mengerti. Kami sebenarnya mengantisipasi pertandingan dengan kalian semua juga. Petik 2. Long Yue mengangguk. Yue Zhengyu bertindak bahkan lebih berkepala dingin daripada di masa lalu. Dia adalah yang tertua dari Shrek Seven Monsters jantan. Tang Wulin tidak ada di sana, jadi dia memilih untuk keluar saat ini. Dia melihat sekeliling ke semua orang dan menyambut mereka satu persatu. Pada gilirannya, sisa 8 Raja Surgawi yang mengikuti di belakang Long Yue juga melangkah maju. Kedua belah pihak saling menyapa dengan cara yang agak baik dan sederhana. Sebelum kompetisi, kedua Shrek Monsters dan Heavenly Kings Clan secara pribadi gatal untuk berkelahi. Namun, ketika mereka benar-benar bertemu satu sama lain di gimnasium, rasanya seperti semua yang terjadi seumur hidup yang lalu. Para pemuda dari masa lalu telah berubah menjadi pria dan wanita muda. Masing-masing dari mereka memiliki profesi masing-masing, dan mereka telah mencapai puncak bidang masing-masing. Dibandingkan dengan sebelumnya, mereka tidak lagi begitu riang lagi. Manusia itu komunal, sehingga setiap orang pasti akan terpengaruh oleh masyarakat. Meskipun mereka dipenuhi dengan antisipasi untuk pertandingan, mereka tidak bisa berperilaku ceroboh seperti yang mereka lakukan di masa muda mereka. Desmile Fes Douluo sudah berada di gimnasium. Dia datang di antara kedua belah pihak dan berkata sambil tersenyum, dalam pertandingan berikutnya, jangan melangkah lebih jauh dari yang diperlukan. Ketika pemenang dan pecundang telah ditentukan atau ketika seorang petarung jelas telah kehilangan kemampuan bertarungnya, maka saya akan mengambil tindakan. Anda semua adalah elit dari Sekte Tang. Perdebatan memungkinkan kita untuk berteman melalui penggunaan pertempuran dan tidak dimaksudkan sebagai pertempuran hidup dan mati. Petik 2. Iya, kelompok itu memberi hormat kepada Smiley Fes Douluo secara serempak. Lalu kita akan mulai. Saya percaya semua orang menjadi cemas dari menunggu juga. Petik 2. Long Yue meraih tangan Sumier dengan cara yang sangat alami, lalu dia menepuk pundak Dai Yuyan sebelum dia membawa Dai Yuner untuk berjalan di panggung kompetisi. Dia tidak memiliki kata-kata untuk Dai Yuyan. Mereka sudah bersaudara selama bertahun-tahun, jadi pengertian di antara mereka sudah mencapai kesempurnaan. Sama sekali tidak perlu menyusun strategi selama mereka masing-masing melakukan yang terbaik. Dia tidak berencana untuk berpartisipasi seperti yang diharapkan. Yue Zhengyu tiba-tiba merasa agak kecewa di hatinya ketika dia melihat Long Yue turun dari panggung kompetisi dengan tatapan terbakar. Hanya ada 12 orang yang tertinggal di panggung yang akan memulai pertandingan. Di antara 6 monster Shrek, ada Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, Xie Xie dan Su Lixi. Di klan Raja Surgawi, ada Raja Harimau Dai Yuyan, Raja Rubah Sumu, Raja Serigala Hualantang, Raja Angin Linsan, Raja Pagoda Yezi dan Raja Bayangan Teng Teng. Smiley Fes Douluo membuat gerakan tangan dan perisai pelindung gimnasium perlahan bangkit dan menutupi gimnasium yang sangat besar. Pada saat yang sama, itu memblokir semua suara dari dunia luar dan mengubah arena yang agak ramai sekaligus. Para penonton menutup mulut mereka secara naluriah saat mata mereka terpaku pada kedua belas pejuang di panggung kompetisi. Kedua belah pihak bergerak kembali secara bersamaan ke zona mereka sambil mengatur diri mereka ke dalam formasi pertempuran mereka. Di sisi Heavenly Kings Clan, Raja Tiger Dai Yuyan mengambil alih pimpinan dan berdiri di depan. Raja Serigala Hualantang dan Raja Angin Lin San sama-sama berada di sisinya. Raja Rubah Sumu dan Raja Bayangan Teng Teng berada di belakang Dai Yuyan sementara Pagoda Raja Yezi berada di belakang. Keenam ini membentuk formasi pertempuran segitiga terbalik. Di sisi Shrek, Yuanen Yehui, Ye Xinglan dan Yue Zhengyu ada di depan. Ketiga tuan jiwa pertempuran tipe penyerangan ini berdiri dalam barisan lurus, dengan Su Lixi dan Su Xiaoyan di belakang mereka dan tuan jiwa pertempuran tipe ketangkasan Xie Xie berdiri di belakang. Mereka juga telah membentuk formasi segitiga terbalik. Jika dilihat dari bawah panggung, kedua belah pihak yang memiliki formasi pertempuran yang sama tampak sangat simetris di gimnasium. The Smiley Fes. Suara tebal Douluo terdengar, mulailah. Petik 2. Konfrontasi antara perwakilan paling kuat dari Sekte Tang dari berbagai benua akhirnya dimulai.
Long Yue berdiri di samping gimnasium. Dia memperhatikan kedua belas orang yang berdiri di atas panggung dengan sungguh-sungguh. Sumier dan Dai Yuner berdiri di sisinya tidak terkecuali karena mereka benar-benar asyik menonton kompetisi. Pertandingan ini sudah lama dinantikan oleh klan Raja Surgawi, mereka masih menolak untuk mengakui atau menerima kegagalan mereka sebelumnya. Di sisi lain, metode terbaik untuk membersihkan penghinaan atas kehilangan mereka adalah mengalahkan lawan yang telah mengalahkan mereka sebelumnya. Kedua belah pihak bergerak hampir bersamaan. Sebagai penguasa jiwa, mereka segera melepaskan jiwa bela diri mereka. Tidak ada yang berencana untuk menunjukkan belas kasihan dalam kompetisi ini. Dengan demikian, mereka tidak hanya melepaskan jiwa bela diri mereka tetapi juga baju perang mereka. Cincin jiwa berkilauan dengan cahaya menyilaukan muncul dari bawah kaki mereka saat kilauan bercahaya mekar dari tubuh mereka. Armor perang mereka muncul dan menutupi masing-masing dari mereka sepenuhnya. Di antara klan Raja Surgawi, cincin jiwa yang agak mengerikan dengan tepi bergerigi di luar muncul dari bawah kaki Raja Harimau Dai Yuyan. Kepala harimau raksasa menghiasi pelat dada dan baju besinya tampak sangat tebal dan berat, membuatnya tampak tinggi dan mengagumkan. Auranya naik tajam. Saat armor perang dilepaskan, dia menyelesaikan White Tiger Diamond Transformation-nya. Tubuhnya membengkak tiba-tiba menjadi seekor harimau raksasa. Itu adalah armor perang 3 kata miliknya. Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki setelan baju perang 3 kata yang dilengkapi dengan domain. Sayap putihnya membentang di belakang punggungnya sementara sepasang cakar harimau muncul dari baju perang. Cakar zirah dan cakar harimau yang dilepaskan oleh jiwa bela dirinya menyatu menjadi satu. Cakar tajam tidak hanya muncul dari tangannya tetapi bahkan dari bagian depan kakinya. Aura yang sangat kuat mekar keluar. Seseorang bisa dengan samar mendengar raungan harimau itu meledak dari tubuhnya. Raja Serigala Hua lantang berdiri di samping Dai Yuyan. Sepasang sayap hijau gelap juga telah menyebar dari punggungnya. Armor pertempuran seperti otot menutupi seluruh tubuhnya. Setiap bagian dari baju besi hijau gelap itu meledak dengan aura yang mengancam. Kepala naga dan kepala serigala menghiasi setiap sisinya. Tidak ada domain di bawah kakinya, jadi tampaknya baju perangnya adalah baju perang 2 kata. Raja Angin Linsan ada di sisi lain Dai Yuyan. Armor perang hijaunya ramping dan pas untuk tubuhnya. Itu dipenuhi dengan keanggunan angin, tetapi itu juga tidak memiliki domain baju perang 3 kata. Namun, 8 cincin jiwa berkilauan muncul dari bawah kakinya. Keempat cincin ungu dan 4 hitam adalah tampilan yang cukup dari kecakapannya. Ada total 4 peringkat untuk baju zirah pertempuran. Setiap peringkat sangat berbeda dari peringkat sebelumnya. Raja Harimau Dai Yuyan adalah putra mahkota saat ini, jadi, tentu saja, tidak akan terlalu sulit bagi rumah tangga kerajaan untuk memalsukannya baju zirah 3 kata. Meski begitu, itu tidak mudah bahkan bagi para elit yang istimewa dari Monster Academy untuk memalsukan baju perang pertempuran 3 kata, apalagi master jiwa biasa. Dengan demikian, Hua Lantang dan Lin San masih menguasai 2 kata armor pertempuran. Armor perang 3 kata mereka sedang dalam tahap penelitian saat ini, jadi itu akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun paling lama sebelum Tang Sekte akan menempa armor untuk mereka. Di sisi lain, orang lain dengan baju perang 3 kata berdiri di belakang mereka. 8 ekor besar sang raja rubah sumu menyatu di belakang punggungnya. Armor perangnya juga berwarna putih, tetapi tampaknya memiliki tekstur fuzi yang terbuat dari beberapa bahan logam yang tidak diketahui. Itu lebih mirip mantel bulu daripada baju perang. Jika bukan karena domain dengan beberapa sisi yang muncul di bawah kakinya, karakteristik armor pertempuran 3 kata, akan sangat sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa dia mengenakan pakaian zirah. The Shadow King Teng Teng berada di sisi sumu di baju perang pertempuran 2 kata. Basis kultivasinya relatif lebih lemah di antara 8 Raja Surgawi. Namun, ada satu Master Armor Battle 3 kata terakhir di tim, dan itu adalah Pagoda King Yezi. Meskipun basis budidaya Yezi lebih rendah dari Lin San dan Hua Lantang, dia memiliki Seven Treasures Glaze Pagoda, yang dikenal sebagai jiwa bela diri nomor 1. Efek pendukungnya begitu besar sehingga dianggap sebagai kekuatan kelas tertinggi. Justru karena inilah Sekte Tang mengumpulkan sumber dayanya dan memimpin untuk membantunya menyelesaikan menempa baju perang 3 kata miliknya. Armor perang 3 kata Yezi benar-benar indah. Itu sangat jelas dan berkilauan dengan cahaya 7 warna. Armor perang itu penuh dengan permata,
sementara tubuhnya transparan. Armor perangnya hanya seperti sebuah karya seni yang ditutupi dengan tekstur yang aneh. Setelah basis budidayanya mencapai peringkat Sage Jiwa 7 Cincin, Sekte Tang tidak memiliki keraguan sedikitpun ketika membantu Ye Zi untuk menempa baju zirah pertempuran ini. Pada kenyataannya, kualitas baju zirah Ye Zi bahkan telah melampaui milik Raja Rubah Sumu. Seven Treasures Glaze Pagoda di peringkat Soul Sage sangat mengerikan. Orang hanya bisa mengetahui hal itu setelah terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Hampir kapasitas bertarung seluruh tim bisa 2 kali lipat di hadapan Ye Zi. Efek amplifikasi yang mengerikan akan menjadi mimpi buruk semua orang. 3 jas armor perang 3 kata, 3 jas armor pertempuran 2 kata, 3 Soul Doulos dan 3 Sage Soul. Kombinasi semacam itu dianggap agak kuat di dunia Tuan Jiwa di benua manapun. Selain itu, mereka adalah siswa terbaik dari Monster Academy, jadi kemampuan mereka yang sebenarnya jauh lebih luar biasa daripada para Master Jiwa dengan peringkat yang sama. Orang-orang sudah terengah-engah mengagumi daerah-daerah di sekitar gimnasium. Sementara itu, tepat ketika klan Raja Surgawi melepaskan cincin jiwanya dan armor perang, kelompok dari Akademi Shrek di sisi lain juga melepaskan armor perang dan jiwa bela diri yang menjadi milik mereka masing-masing. Yuanen Yehui ditutupi dengan baju zirah pertempuran kuning gelap. Domain di bawah kakinya muncul berlapis-lapis dengan cincin luar berwarna kuning gelap, sedangkan cincin bagian dalam berwarna merah gelap. Dua warna meningkatkan keindahan satu sama lain sementara domain tampak sebagian terlihat dan sebagian tersembunyi. Pola yang sangat rumit muncul secara tidak jelas dari dalamnya, terutama di cincin merah gelap. Seolah-olah ada dunia kecil di dalam domain. Tampaknya tidak ada yang aneh dengan baju perang itu sendiri. Tampaknya itu adalah baju besi sederhana yang tidak dianggap sangat rumit atau berlebihan, benar-benar melilit dirinya di seluruh tubuh Yuanen Yehui. Gaya armor pertempuran sebagian besar terkait dengan cara rendah kunci Yuanen Yehui. Bab 1310, Shrek Against the Heavenly Kings. Tidak ada keraguan bahwa ini, juga, adalah set baju perang pertempuran 3 kata karena kehadiran domain. Ye Xinglan berdiri di samping Yuanen Yehui juga memiliki domain berkilauan di bawah kakinya. Cincin jiwanya berwarna emas pudar dengan batas bergerigi. Setiap gerigi mirip dengan pedang tajam sementara lingkaran bagian dalamnya kecil. Alih-alih menyebutnya bergerigi, itu sebenarnya lebih seperti roda pedang. Armor perangnya seperti pantulan langit berbintang yang mempesona. Tubuhnya tampak berwarna hitam tetapi itu adalah hitam tembus cahaya yang aneh. Ada cahaya bintang berkilauan di baju perang hitam miliknya yang seperti langit. Agak aneh bahwa bintang-bintang ini sepertinya bergerak dan bertahan tentang sirahnya terus-menerus. Itu adalah satu set baju perang pertempuran 3 kata. Gumpalan kaget melintas melewati mata Smiley Face Douluo ketika dia melihat baju perang di tubuh mereka. Sebagai Master Armor Battle 3 kata yang berpengalaman, dia pasti memiliki pemahaman terdalam tentang Battle Armor dari semua orang di sana. Bahkan armor perang dengan peringkat yang sama dapat memiliki level yang berbeda. Setiap Master Armor tempur menyadari hal ini, tetapi tidak semua dari mereka mampu menentukan kekuatan armor pertempuran hanya dengan satu pandangan. The Smiley Face Douluo mampu melakukannya. Ini karena dia telah melihat begitu banyak baju perang di masa hidupnya. Dia bisa mengatakan bahwa 2 baju zirah tempur 3 kata Ye Xinglan dan Yuanen Yehui luar biasa. Armor perang Yuanen Yehui tampak sederhana tetapi domain di kakinya luar biasa. Secara umum, domain hanya memiliki satu warna. Kehadiran 2 warna sangat mungkin mewakili 2 domain. Tentunya baju perang ini tidak bisa dipalsukan dengan mudah. Jenis bahan apa dengan atribut tidak biasa apa yang digunakan untuk menahan kekuatan 2 domain. Di sisi lain, domain baju tempur Ye Xinglan tampak sederhana tetapi orang akan menemukan di bawah pemeriksaan dekat bahwa cincin jiwa di bawah kakinya sedang mengalami beberapa perubahan yang menarik ketika baju zirah pertempurannya berkilauan dengan cahaya bintang. Seolah-olah domain dan baju perang membentuk dunia kecil. Domain formasi pesawat adalah salah satu fitur armor pertempuran 4 kata. Meskipun armor pertempuran 3 kata Ye Xinglan belum mencapai tingkat itu sudah dilengkapi dengan sejumlah fitur awal. Kualitas bahan baju perang itu pasti bahkan lebih luar biasa. Para master baju perang 3 kata, Raja Harimau Dai Yuyan, Raja Rubah Sumu dan juga Raja Pagoda Ye Zi di sisi yang berlawanan, memucat dibandingkan.
Seolah-olah hanya baju perang Ye Zi yang bisa mengukur hingga Ye Xinglan dan Yuanen Ye Hui dan hanya dengan usaha keras. Bahkan armor pertempuran Pangeran Mahkota Dai Yuyan terbuat dari bahan berkualitas lebih rendah. Dewa yang baik, pasti ada pandai besi jenius di balik Shrek Seven Monsters kecil ini di sini. Mungkinkah baju perang mereka ditempa oleh pengrajin suci Zhen Hua secara pribadi? Petik 1. Kekuatan dari baju perang ditentukan oleh desain dan pembuatannya. Namun, faktor yang paling penting adalah kualitas materialnya. Material yang lebih baik akan memastikan bahwa armor tempur dapat menahan sirkuit inti yang lebih kuat karena lebih mudah untuk mengukir sirkuit inti ke armor, menghasilkan lebih banyak fungsi. Selain Ye Xinglan, 4 Shrek Monsters lainnya tampak sedikit aneh. Ini karena baju perang mereka belum lengkap. Yue Zhengyu memiliki pauldron, cuiras, dan helm. Lengannya ditutupi rerebraces dan fambraces, tetapi tidak ada baju besi di kakinya. Sayap-sayap armor tempur 2 kata hilang dari punggungnya. Armornya yang sudah berbentuk berwarna putih dengan lurik emas. Itu melengkapi gayanya yang luar biasa dengan sangat baik. Warna putih armor perang ditingkatkan oleh lingkaran emas yang terpantul di permukaannya. Ini memiliki tekstur yang luar biasa, tetapi tampak agak canggung karena belum lengkap. Armor perang Su Lizhi juga belum selesai. Dia kehilangan rerebrace kirinya, baju besi kaki dan helm. Dia kurang lebih dari yang lain. Baju besi yang sudah dimilikinya berwarna kuning. Itu tampak sedikit lebih rumit dibandingkan dengan armor pertempuran Guardian Star yang digunakan sebagai fondasinya. Selain Ye Xinglan dan Yuanen Ye Hui, Su Xiaoyan memiliki satu set perlengkapan perang yang paling lengkap. Dia hanya kehilangan rerebrace kirinya sementara sisanya semuanya lengkap. Di seluruh tubuhnya, baju zirah itu tampak tembus cahaya bintang. Itu hanya kurang dalam yang ditemukan di baju besi pertempuran Ye Xinglan. Di sisi lain, jiwa bela diri staf bintang di tangannya tampaknya benar-benar bergabung dengan baju zirah pertempuran di tubuhnya. Itu membuat Su Xiaoyan tampak buram. Seolah-olah dia bukan milik dunia ini, tetapi bagian dari langit yang diterangi bintang. Di sisi lain, tampak seolah-olah Xie, berdiri di belakang, sama sekali tidak mengenakan armor perang. Hanya ada 7 cincin jiwa yang berkilauan di tubuhnya. Namun, orang akan menemukan di bawah pemeriksaan ketat bahwa ia memiliki lapisan baju tempur pertempuran sebagian terlihat dan sebagian tersembunyi dalam keadaan hantu. Tubuh Xie juga mulai berubah ilusi. 7 cincin jiwa muncul dari bawah masing-masing kaki Shrek Monster 6, kebanyakan dari mereka berwarna hitam. Hanya dengan menilai dari permukaan, klan Raja Surgawi jelas memiliki wajah yang lebih menakutkan. 3 dari 6 anggota tim mereka telah mencapai peringkat Soldo Uluo berdering 8, sementara tidak ada Master Jiwa berdering 8 di sisi Shrek Academy. Ada perbedaan besar antara basis budidaya mereka. Kemudian dilihat dari armor perang mereka, ada 3 Master Armor Pertempuran 3 kata versus 2 Master Armor Pertempuran 3 kata. Armor perang yang tersisa di sisi Akademi Shrek semuanya merupakan set yang tidak lengkap. Jika dibandingkan dengan pakaian pelindung lengkap lawan, mereka tampak sedikit tidak harmonis. Dengan demikian, sepertinya klan Raja Surgawi memiliki tangan atas yang jelas dilihat dari penampilannya. Meski begitu, apakah itu yang sebenarnya terjadi? Di mata yang cerdas, itu sangat berbeda. Ini termasuk orang-orang dari klan Raja Surgawi. Meskipun armor perang dari ke-6 Shrek Monsters nampak sedikit tidak merata, masing-masing dari mereka mengenakan armor perang 3 kata. Mungkin, armor perang mereka tidak lengkap dan efek amplifikasi kurang efektif daripada armor pertempuran 2 kata, tetapi armor 3 kata dilengkapi dengan beberapa fitur yang tidak ditemukan dalam armor 2 kata. Selain itu, kondisi Shrek Monsters menandakan bahwa mereka akan menjadi Master Armor Pertempuran 3 kata secara resmi dalam waktu dekat. Di sisi lain, masih ada 3 Master Armor Pertempuran 2 kata yang belum mulai membuat armor pertempuran 3 kata mereka dari klan Dewa Surgawi. Beberapa tahun yang lalu, basis kultivasi dan armor tempur mereka melampaui Shrek Seven Monsters sejak jauh ketika mereka bertemu satu sama lain dalam kompetisi Master Jiwa Muda Star Luo. Namun, dalam beberapa tahun yang singkat, tampaknya pihak lain telah membuat lompatan besar yang hampir melampaui mereka. Maju dari 6 cincin ke 7 cincin adalah garis demarkasi bagi Tuan Jiwa. Setelah mencapai basis budidaya 7 cincin, kualitas jiwa bela diri seseorang, baju tempur dan keterampilan jiwa menempati sebagian besar kemampuan seseorang.
Perbedaan aktual antara basis budidaya 7 cincin dan 8 cincin akan tergantung pada kondisi individu. Butuh waktu untuk menggambarkan seluruh proses, tetapi hanya butuh beberapa detik. Kedua belah pihak mengacungkan pose panggung mereka untuk menarik perhatian penonton. Kerumunan menahan napas ketika mereka menatap 12 pesaing di dalam gimnasium. Pertempuran besar akan segera dimulai. Raungan harimau rendah menggema di seluruh adegan saat Dai Yuyan mengeluarkan raungan besar ke langit. Kepala harimau raksasa yang bersinar segera muncul dari baju perang 3 kata di dadanya dan badai yang dahsyat disulap segera setelahnya. Cloud mematuhi naga, angin mematuhi harimau. Angin membantu momentum harimau ketika Dai Yuyan mengambil langkah besar dan berlari ke sisi monster Shrek. Ketika ia berlari ke arah mereka, lingkaran cahaya menyebar dari bawah kakinya. Itu bukan kemampuan Dai Yuyan, karena sebenarnya berasal dari Raja Rubah Sumu yang berdiri di belakang punggungnya. Dia adalah Master Jiwa Kontrol Master sejati dari klan Raja Surgawi. Halo yang melemahkan dan Soul Power Stripping Halo dilepaskan secara bersamaan dan menyebar ke arah Shrek Six Monsters dengan cepat. Di sisi lain, Yezi mengangkat tangan kanannya saat dia berdiri di belakang Sumu. Seven Treasures Glaze Pagoda muncul dengan cahaya yang menyilaukan. Aliran cahaya melesat mirip dengan listrik dan mendarat di masing-masing temannya secara terpisah. Dai Yuyan, berlari di garis depan, sangat terpengaruh. Tubuhnya dipenuhi 6 aliran cahaya, dan auranya membengkak. Itu adalah aura yang mengerikan, seperti yang dimiliki Master Armor Tempur 3 kata titel Douluo peringkat. Dengan amplifikasi Seven Treasures Glaze Pagoda, Dai Yuyan cukup kuat untuk melawan judul Douluo secara langsung dan masih tidak menguntungkan. Bab 1311, seperti gunung, Yuanen. Raja bayangan Teng-Teng bergerak dengan cepat. Dia telah berubah menjadi bayangan yang menyapu ke samping. Raja Angin Lin San mengikuti dengan cermat di belakang Raja Harimau Dai Yuyan, hampir menjadi bayangannya. Cincin jiwa ketujuh di tubuh Hua Lantang bersinar cerah. Dia berubah menjadi serigala perang raksasa lebih dari 8 meter panjangnya dan diperkuat di bawah penerangan pagoda 7 harta bercahaya pagoda Raja Yezi. Armor yang menutupi tubuh bulunya terbentuk dari kombinasi armor tempur dan sisik naga. Dia berlari ke sisi yang berlawanan dengan liar, lebih cepat daripada Raja Harimau Dai Yuyan. Seekor harimau dan naga berada di depan secara bersamaan. Keenam dari mereka bekerja bersama dengan mulus. Mereka menunjukkan kemampuan mereka yang paling kuat segera setelah mereka mulai bergerak. Di sisi Shrek Six Monsters, mereka sama-sama cepat bergerak. Yuanen Yehui memimpin untuk berjalan maju dengan langkah besar sementara tubuhnya membengkak sangat dalam hitungan detik. Tubuh Tiger King Dai Yuyan sudah dianggap kekar, tetapi dia memucat dibandingkan ketika dihadapkan dengan transformasi Titan Diamond Yuanen Yehui. Armor perang kuning emasnya menebal dan menjadi seberat gunung seketika. Kera raksasa Titan yang tingginya lebih dari 8 meter berubah menjadi avatar jiwanya. Aura seperti kacau melonjak keluar tiba-tiba. Tatapan raksasa kera Titan tampak dalam dan mantap. Dia mengayunkan kedua tangannya secara bersamaan dan mengecam Raja Harimau Dai Yuyan dan Raja Serigala Hua Lantang yang berada di kedua sisinya. Avatar Dragon Wolf Hua Lantang menerkam ke depan dengan tiba-tiba dengan kecepatan kilat. Seekor naga raksasa tampaknya muncul dari tubuhnya. Sayap di belakang punggungnya mengepak kuat-kuat untuk menghindari tinju Yuanen Yehui. Dia membanting dadanya langsung ke Titan Giant AP. Serangan itu sangat cepat seperti serangan kilat. Seorang guru jiwa yang berkultivasi ke tingkat avatar jiwa bela diri dapat meluncurkan serangan yang beberapa kali lipat lebih kuat daripada basis kultivasi asli guru jiwa. Pengalaman tempur Hua Lantang yang kaya tidak bisa diharapkan. Dalam ketidakhadiran Tang Wulin, Yuanen Yehui dianggap sebagai penghalang utama bagi lawan. Kecuali mereka mengalahkannya, Shrek monster lain di belakangnya akan terlindungi dari serangan lawan mereka. Hua Lantang merasa sangat yakin akan kekuatannya. Dengan amplifikasi Raja Pagoda, basis budidayanya mendekati 8 cincin. Bahkan jika lawannya adalah tipe master kekuatan jiwa, dia yakin dia bisa mengalahkan lawan. Pikirannya terlintas dalam sekejap. Gerakannya lebih cepat daripada pikirannya sehingga bahkan sebelum pikirannya muncul dengan tindakan selanjutnya, tubuhnya sudah melakukan gerakan itu. Dengan Dai Yuyan mendukungnya dari samping, ia percaya bahwa lawannya akan memilih untuk menghindari konfrontasi langsung. Tepat saat dia memikirkan pemikiran itu, semburan kekuatan hisap yang mengerikan muncul tiba-tiba. Yang mengejutkan,
Raja Serigala Hua Lantang menemukan bahwa jalan yang diambilnya saat menerjang ke depan sepertinya berubah. Dia terhuyung ke satu sisi tepat ketika kepalan yang dia coba hindari muncul sebagai palu berat di depan matanya. Serangan Dragon Wolf Dodge memfokuskan semua kemampuan menyerang. Pada saat yang sama, bayangannya berkilauan. Dragon Wolf Dodge sepertinya sudah menyelesaikan ledakannya. Namun, ketika perhatiannya kembali ke tinju lawan di depannya, dia menemukan bahwa tinju besar itu tidak lagi langsung menuju wajahnya tetapi malah membanting ke bawah. Saat ini, Hua Lantang merasa telah tenggelam ke pusaran lumpur. Bahkan dengan amplifikasi Yezi, dia tidak bisa memanggil kekuatannya untuk meluncurkan serangan. Sisik di tubuhnya menegang. Sisik naga melesat keluar dengan tiba-tiba berubah menjadi bentangan logam untuk menahan tinju yang mendekat. Pada saat yang sama, dia melakukan jungkir balik di udara. Sepasang cakar depannya diperpanjang saat bilah tajam dari cakar serigalanya berusaha merobek kepalan tangan lawan. Reaksinya sangat cepat, transformasinya cepat. Dia mengepakkan sayapnya untuk membalikkan badannya. Eksekusi dilakukan dengan presisi. Jika bukan karena amplifikasi Seven Treasures Glaze Pagoda, hampir tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan langkah dalam waktu singkat. Namun, gerakan Hua Lantang lancar karena dia sudah akrab dengan efek amplifikasi Yezi padanya. Dia dan Yezi adalah pasangan, jadi mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka bertanding dan bekerja bersama. Tinju berdebar lenyap pada saat ini. Aliran udara berputar di sekitar dalam pusaran menuju ke skala naga penembakan. Aliran udara menuju ke segala arah. Itu terbang menuju Raja Harimau Dai Yuyan dan Raja Angin Lin San yang berada di belakang Dai Yuyan. Raja Serigala Hua Lantang mendarat di punggungnya. Pada saat berikutnya, dia tegak lagi. Seluruh pertunangan berlangsung hanya beberapa detik. Serangan Hua Lantang telah ditekan dengan paksa. Dia pikir dia bertarung satu lawan satu dengan Yuanen Yehui. Namun, bukan itu masalahnya, dari sudut pandang penonton. Pada saat itu, Yuanen Yehui sedang bertarung melawan lawan lainnya. Raja Harimau Dai Yuyan berlari ke depan mirip dengan naga raksasa. Sepasang cakar harimau merobek kepalan tangan kanan Yuanen Yehui seolah-olah dia sedang membelah rambut kuda liar. Cakar harimau yang tajam memotong aliran-aliran udara yang gelap. Tidak ada yang berani merusak kemampuan menyerang judul Douluo. Kekuatan hisap berputar sudah kontak dengan tubuh Dai Yuyan. Dai Yuyan mengerutkan kening, tapi dia stabil seperti gunung. Jiwa berdering di bawah kakinya mekar. Raungan harimau dalam tiba-tiba menjadi melengking ketika sepasang cakar harimau merobek pusaran terbuka dengan paksa dan bertabrakan dengan tinju Yuanen Yehui. Dentang. Suara garing terdengar. Titan Giant Ape raksasa milik Yuanen Yehui sedikit bergoyang. Dia mundur selangkah. Dia kemudian segera menurunkan tubuhnya dan menggunakan salah satu bahunya untuk menabrak dada Dai Yuyan dengan berani. Saat itulah Hua Lantang mendarat di tanah setelah berjungkir balik dan melepaskan sisik naganya. Meskipun hanya sesaat, Yuanen Yehui berhasil menghentikan dua tuan jiwa tipe serangan hebat sendirian. Selanjutnya, lawan diperkuat oleh Seven Treasures Glaze Pagoda. Dai Yuyan sangat terkejut. Dia sangat menyadari cakar harimau yang kuat. Namun, dia hanya berhasil meninggalkan beberapa goresan putih pada armor pertempuran ketika dia membenturkan cakarnya pada tinju lawan. Dia hampir tidak merusak armor pertempuran lawan. Terbuat dari bahan apa tahan lama. Cincin jiwa keenam di bawah kaki Dai Yuyan bersinar terang saat dia bertabrakan dengan Yuanen Yehui. Tubuhnya yang kekar segera berubah ilusi. Dia berubah menjadi aliran cahaya putih yang berkumpul ke dalam untuk melepaskan Kill White Tiger Demon Slaying. Pertempuran antara tuan-tuan jiwa tipe serangan serbu selalu menimbulkan kegembiraan. Ketika dia melepaskan White Tiger Demon Slaying Kill, Halo dan Soul Power Stripping Halo dari Fox King Su Mu telah menjebak Yuanen Yehui di saat yang tepat. Namun, justru saat itulah seluruh gimnasium tiba-tiba menjadi gelap. Tempat itu redup di mata mereka yang terlibat dalam perkelahian. Bintik-bintik cahaya bintang berkilauan di langit. Hua Lantang yang jatuh dengan punggung ke tanah bisa melihat langit dengan jelas. Tidak ada yang memperhatikan aliran cahaya bintang yang menyilaukan di langit di atas gimnasium sebelumnya. Aliran cahaya bintang menyilaukan dan membuat semua orang terpesona membuat mereka merasa tenggelam dalam adegan itu. Apa itu tadi? Sama seperti Hua Lantang tercengang, aliran cahaya bintang tiba-tiba turun dari langit tepat di depannya. Hua Lantang tidak merasa terancam. Dia merasa sangat senang diterangi oleh cahaya bintang yang mempesona.
Dia sedang bersiap untuk melompat ke posisi berdiri pada saat itu. Setelah tabrakan sebelumnya, tubuhnya membeku sesaat sehingga tidak mungkin baginya untuk menghindar sekarang. Sementara itu, cincin halo menyebar di atas tubuhnya. Cahaya bintang tiba-tiba berputar dan melesat kembali ke langit. Itu pembalikan halo Fox King Sumu. Serangan yang mengancam Hua Lantang dinetralkan pada saat genting. Hua Lantang merasakan keringat dingin merembes dari punggungnya. Tanpa ragu, serangan yang tampaknya tidak memiliki asap, api, atau energi akan menjadi akhir dari Hua Lantang jika itu menghantamnya. Apa itu? Saat itu, aliran cahaya bintang turun dari langit yang menutupi seluruh gimnasium sehingga mustahil bagi siapapun untuk berlindung. Mata The Fox King Sumu bersinar terang. Cincin jiwa ketiganya bersinar sampai titik maksimal. Reversal halo berhasil mendorong aliran cahaya bintang kembali ke tempat asalnya sebagai hasil dari penguatan Pagoda King. Namun, hatinya masih syok. Serangan itu meliputi area yang begitu luas. Selain itu, ia merasakan kekuatan serangan yang mengerikan. Bisakah Shrek Six Monsters benar-benar melakukannya sekarang? Jika bukan karena halo pembalikannya yang berhasil menekan keterampilan jiwa lawan, mereka semua akan berada dalam bahaya. Bang! Suara tabrakan yang dalam terdengar. Raja Harimau Dai Yuyan terhuyung mundur sementara tubuh Yuanen Yehui hanya bergoyang sedikit. Lawan mereka memiliki efek amplifikasi. Begitu juga mereka. Su Lizzie melemparkan roti dagingnya ke rekan-rekannya sekaligus. Dengan amplifikasi Bloodsus Bean Buns dan Foam Crystal Buns, Yuanen Yehui berdiri menjulang seperti kastil. Meskipun Kill White Tiger Demon Slaying Kill milik Dai Yuyan ternyata sangat kuat, Yuanen Yehui telah melepaskan skill Soul Devil Titannya pada saat itu. Aku akan mengandalkan pertahanan dan kekuatanku yang kuat untuk bertarung melawanmu dengan kekuatan sendiri terlepas dari serangan yang kau luncurkan padaku. Petik 1. Fungsi armor pertempuran benar-benar terungkap pada saat ini. Pertahanannya yang kuat membuat Dai Yuyan merasa seperti tidak mungkin dia bisa melepaskan serangannya padanya. Bab 1312, terserak seperti bintang di langit. Angin sepoi-sepoi menyegarkan membelai wajah semua orang saat ribuan bila angin mekar di belakang Dai Yuyan untuk memblokir sisik naga yang berterbangan di udara. Segera, itu berubah menjadi tornado besar, dan seperti sungai yang mengalir ke laut, itu menyelimuti Yuanen Yehui. Suara menusuk terdengar di baju perangnya sekaligus. Percikan yang tak terhitung jumlahnya terlihat dan suara gesekan bergema di seluruh adegan. Penonton menganggap bahwa sepotong logam telah dimutilasi menjadi pecahan peluru terbang. Namun, hanya ada halo yang berkilauan di bawah kaki Yuanen Yehui. Tubuhnya mekar dengan sinar kuning. Dia benar-benar mengabaikan serangan itu. Sementara itu, dia menstabilkan kiprahnya sebelum melemparkan pukulan lain. Seluruh ruang tampak beku ketika pukulan itu dilemparkan. Kekuatan hisap yang sangat besar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya dia meninju di tempat kosong, tetapi Hua Lantang dan Dai Yuyan tersandung dari efek kekuatan hisap yang kejam. Lingkaran halo dari baju perang tiga kata Yuanen Yehui dikenal sebagai gunung dalam. Itu sama besar dengan bukit dan gunung, tetapi sedalam jurang. Itu mampu menyerap dan menahan segala bentuk serangan fisik. Di sisi lain, ketika digunakan dalam serangan, kekuatannya akan berlipat ganda. Sebagai hasil dari pertahanan super armor tempur yang ditingkatkan oleh kualitas materialnya, pertahanan Yuanen Yehui adalah yang terkuat di antara Shrek Seven Monsters ketika dia dibalut dalam armor pertempuran tiga kata. Bahkan armor perang Tang Wulin yang tidak lengkap memucat jika dibandingkan dengan tingkat pertahanan mereka. Keyakinan seseorang berasal dari kemampuan seseorang. Shrek Six Monsters percaya diri dalam bertarung melawan 7 orang karena setiap orang dari mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan penilaian yang baik tentang kemampuan mereka sendiri. Angin kencang berhenti. Tornado itu dengan paksa dibubarkan oleh pukulan dengan lenyapnya matanya. Yuanen Yehui menghela napas dan berhenti sejenak. Sebelum kompetisi, siapa yang mengira bahwa Yuanen Yehui dapat melawan Master Armor Pertempuran 8 kata, Dai Yuyan dan Master Armor 7 kata, Wolf King Hua Lantang sendirian hanya dengan mengandalkan basis budidaya 7 cincinnya. Selain itu, kemampuan mereka diperkuat oleh Seven Treasures Glaze Pagoda. Halo dan Soul Power Stripping Halo dari The Fox King Sumu memiliki dampak minimal pada Yuanen Yehui. Sumu tidak punya pilihan selain memusatkan seluruh energinya untuk melepaskan reversal halo untuk melawan hujan bintang di langit. Pada titik kritis ini, lawan memanfaatkan kesempatan itu.
Raja Serigala Hua Lantang melompat dengan cepat dan menargetkan Yuanen Yehui dengan sepasang cakar serigala. Yuanen Yehui menggunakan lengan kirinya untuk menangkis serangan itu. Bang! Teredam terdengar. Dia dikejutkan oleh Hua Lantang sehingga dia mundur beberapa langkah. Raja Harimau Dai Yuyan merasakan peluang menuju Yuanen Yehui. Bersamaan dengan itu, ada gelombang radiasi panas yang menyapu melalui Hua Lantang, Dai Yuyan, dan Lin San semuanya merasakan derasnya panas yang hebat turun dari langit. Langit yang tadinya redup sekarang berubah cerah. Matahari besar muncul di langit. Raja Serigala, Sumu mengeluarkan ham teredam saat halo pembalikannya hancur tiba-tiba. Itu hancur berkeping-keping oleh matahari raksasa. Api berkobar membakar dunia. Itu mendarat tepat di tengah-tengah ruang di sekitar Hua Lantang, Dai Yuyan, dan Lin San. Sebuah ledakan besar dengan gelombang panas yang menyertainya dan aura suci yang sangat kuat meniup ketiganya. Mereka akhirnya tersandung beberapa langkah ke samping saat mereka melawan dengan sekuat tenaga. Sinar matahari redup sedikit untuk mengungkapkan Yue Zhengyu yang seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya kemasan. Malaikat suci bersayap 4 itu memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Kekuatan jiwa suci yang sangat panas melelehkan segalanya termasuk baju perang yang melembut dari suhu yang sangat tinggi. Raja Angin Lin San memiliki pertahanan terlemah sehingga dia yang pertama jatuh. Dia melompat mundur ketika dia melambaikan tangannya untuk menyulap 2 pilar angin untuk menangkal Yue Zhengyu. Di sisi lain, Yuanen Yehui merasa lega dengan serangan Yue Zhengyu. Sekali lagi, bintang-bintang yang cerah mulai mandi. Sumu mendengus marah. Tubuhnya bergoyang sekali saat cincin jiwa ketujuh di tubuhnya berkilauan. Segera setelah itu, cincin jiwa ketujuh di tubuh Yezi juga menyala. Yezi berubah menjadi pagoda 7 harta berharga yang tampak megah setinggi 3 meter yang ditangguhkan di udara. Efek amplifikasi yang dia miliki pada teman-temannya meningkat pesat. Setiap Raja Surgawi ditutupi dengan lapisan tambahan cahaya 7 warna cerah. Lingkaran baju zirah pertempuran di bawah Yezi langsung mekar. Efek amplifikasi yang awalnya di 70% meningkat 10%. Dia menyampaikan efek dengan kekuatan penuh dan mengandalkan amplifikasi avatar jiwa bela dirinya untuk meningkatkan kemampuan seluruh kombatan Heavenly Kings Clan ke standar Master Armor Tempur judul Douluo peringkat. Reputasi sebagai senjata tertinggi di bawah langit pantas diterima. Yezi adalah inti dari seluruh tim setelah dia mencapai peringkat Soul Sage. Reversal halo bangkit sekali lagi dengan pancaran 7 warna yang mirip dengan layar cahaya 7 warna yang bertindak sebagai perisai terhadap hujan cahaya bintang. Aliran cahaya bintang melambung ke langit setelah mengenai layar cahaya. Saat itulah Raja Bayangan Teng Teng mengungkapkan dirinya. Dia muncul di belakang Su Xiaoyan yang membuat staf bintangnya diangkat tinggi di tangannya. Bila bayangan bergerak bergantian dalam gerakan memotong dan diarahkan padanya. Mereka menang. Penonton sebagian besar terdiri dari para penguasa jiwa, jadi mereka membentuk penilaian mereka sendiri atas pertempuran itu. Bagaimanapun, kemenangan atau kekalahan pertempuran akan ditentukan sekarang. Itu benar-benar penindasan. Kings Clan dari Heavenly Monster Academy layak mendapatkan reputasinya sebagai legenda-legenda. Sumu memiliki kendali penuh atas seluruh adegan sementara Yezi memberikan dukungan dengan amplifikasi. 4 sisanya terlibat dalam serangan serba. Serangan mereka cukup untuk mendominasi lawan dengan amplifikasi Yezi. Meskipun perlawanan Shrek Academy cukup bagus, kerja sama dari anggota timnya sangat diinginkan. Bintang hujan meskipun kuat telah ditekan oleh Sumu. Seharusnya sudah berakhir sekarang. Bintang-bintang di langit berubah sangat terang secara tiba-tiba. Aliran cahaya bintang turun dari langit disertai dengan cahaya bintang berkilau yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditolak sebelumnya. Telapak tebal dan gemuk muncul di belakang leher Su Xiaoyan. Raja Bayangan Teng Teng melihat wajah bundar yang gemuk dan merasakan fluktuasi kekuatan jiwa sedalam jurang. Telapak seperti giok memengaruhi bilah bayangan Teng Teng sehingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara itu, cahaya ungu keluar dari pusat telapak tangan dalam sekejap. Pikiran Destruction yang tampaknya bisa melahap jiwa seseorang dalam sepersekian detik telah benar-benar menghentikan Teng Teng di jalurnya. Sementara itu, Raja Harimau Dai Yuyan dan Raja Serigala Hua Lantang sedang diberi energi dari amplifikasi. Pada saat berikutnya, mereka berlari menuju Yuanen Yehui. Pilar angin Lin San telah runtuh dan tersebar dari serangan malaikat suci. Namun, ia telah berubah menjadi topan dan meluncurkan avatar jiwanya.
Bila angin raksasa dengan panjang lebih dari 3 meter membentuk Destruction Tornado yang menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Yuanen Yehui tidak menghindari konfrontasi dengan dua kekuatan besar. Dia mengambil langkah maju tiba-tiba dan mengayunkan tinjunya secara bersamaan. Dia melepaskan Cloud Vortex Divine Pang sekali lagi. Boom! Boom! Dua ledakan keras terdengar. Raja Serigala Hua Lantang diusir keluar seperti boneka kain sementara Dai Yuyan merasakan semburan kekuatan besar yang memancar ke arahnya. Pusaran dari Cloud Vortex Divine Pang menyebar kekuatannya sementara kekuatan yang luar biasa menyerang dia. Meskipun armor pertarungan 3 katanya menetralkan banyak dampak, itu masih melemparkannya sejauh 6 hingga 7 langkah. Dia jatuh dan duduk di tanah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pikiran yang sama muncul di benak Raja Serigala dan Raja Harimau secara bersamaan. Pada saat yang sama, aliran cahaya bintang yang menyilaukan merobek layar cahaya reversal halo seperti pisau panas yang memotong mentega. Itu mencapai Sumu dalam hitungan detik. Sebuah lingkaran emas muncul dari bawah kaki Sumu segera setelah itu. Lingkaran domain armor pertempuran 3 kata miliknya yang akan diluncurkan dibekukan di tempat. Pedang melambung tinggi ke udara. 8 ekor rubah bereaksi untuk melindungi pemiliknya. Namun, Sumu tersentak oleh dampak dengan tubuhnya berkilauan di bawah cahaya bintang. Urutan suara ledakan terdengar dari tubuh Sumu. Seluruh tubuhnya menggigil dan armor pertarungan 3 katanya melemah sebagian besar. Tiba-tiba, bulu panjang di ekor rubahnya melesat keluar. Dalam benaknya, ia memiliki pemikiran yang sama dengan Dai Yuyan dan Hua Lantang. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana lawan menjadi begitu kuat tiba-tiba? Itu adalah sinar suci yang menghancurkan segalanya termasuk topan. Bila angin menghilang dalam panas yang kuat seperti ngengat terbang yang melesat ke dalam nyala api. Cahaya penghakiman turun dari langit dan memperlambat Lin San dengan penerangan cahaya suci. Malaikat suci mengepakkan sayap gandanya saat serangan intens benar-benar menekan Lin San agar tunduk. Perubahan mendadak dalam situasi itu mengejutkan semua orang. Benarkah kelompok dari Akademi Shrek tiba-tiba menjadi sangat kuat? Ketika Dai Yuyan jatuh dan duduk di tanah, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Bukan karena lawan telah menjadi kuat, tetapi mereka telah tumbuh lebih lemah. Sinar 7 warna yang telah berkilauan di tubuh mereka selama ini telah menghilang sebelum mereka diserang. Seven Treasures Glaze Pagoda telah menghilang. Tidak ada yang menyadari ketika Smiley Face Douluo muncul di sisi Yezi dan memindahkannya dari medan perang. Pada saat yang sama, seorang pemuda tampan dalam pakaian hitam tersenyum dan mengungkapkan mulut penuh putih mutiara saat dia berdiri di tempat Yezi awalnya. Bab 1313, Pertarungan yang Baik. Itu dia, itu dia. Ya, itu dia. Instan kedua belah pihak bentrok, Xie, yang berada di belakang formasi Akademi Shrek telah menghilang. Dia sudah di belakang Yezi ketika dia muncul kembali. Yezi, yang saat ini memfokuskan semua kekuatannya dalam meningkatkan rekan-rekannya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia hanya melihat banyak gerakan di sekitarnya sebelum dia berada di bawah ancaman rasa sakit yang menusuk yang membuatnya menghentikan semua perangkat tambahan. Serangan balasan Shrek Six Monsters telah berakhir dalam sekejap itu. Apakah kerja tim mereka begitu buruk? Bagi Shrek Seven Monsters, ini adalah situasi yang tidak akan pernah mungkin terjadi. Boom! The Wind King menggulung dan Fox King tertegun. Sinar dazzling starlight jatuh dari langit dan menghujani orang-orang dari Monster Academy. Mereka bahkan tidak bisa bergerak. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu tidak menindaklanjuti dengan lebih banyak serangan. Tidak ada pertanyaan mengenai hasil dari sesi sparring mereka pada saat ini. Ketika seseorang berada di peringkat 7 atau 8 dering, hasil pertempuran sebagian besar akan diputuskan dalam sekejap. Mereka memanifestasikan titik ini sepenuhnya saat ini. Terlepas dari betapa tidak puasnya mereka rasakan, kebenaran ada tepat di depan mata mereka. Para penonton yang bersorak tiba-tiba terdiam. Pembalikan instan pertandingan telah membuat semua orang lengah. Long Yue berdiri di samping gimnasium. Begitu dia melihat Xie muncul di belakang Yezi, dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Apakah mereka kehilangan karena kecerobohan? Tidak, itu tidak sesederhana itu. Mereka semua telah menaruh perhatian besar dalam perlindungan Yezi. Itu juga tanggung jawab Sumu sebagai guru jiwa kontrol guru.
Justru karena tekanan besar yang diberikan lawan mereka bahwa mereka tidak dapat melindungi Ye Zi di saat genting itu. Itulah yang menyebabkan kekalahan mereka. Pengaturan pertempuran yang tampaknya tidak seimbang dari Shrek Six Monsters dan reaksi bingung telah berakhir pada akhirnya. Mereka telah kalah. Long Yue dapat dengan jelas melihat bahwa Shrek Six Monsters belum melepaskan kekuatan penuh mereka. Apakah mereka benar-benar menjadi sekuat ini setelah beberapa tahun? Bahkan jika mereka harus melakukannya lagi dan bahkan jika dia bukan bagian dari tim, Long Yue percaya bahwa Monster Clan tidak akan bisa menang. Yuanen Yehui paling menarik perhatiannya. Armor pertarungan 3 kata miliknya terlalu kuat. Apakah itu kekuatan serangnya, kekuatan pertahanan, atau teknik meninju yang tampaknya sederhana, mereka semua sangat kuat. Dia menahan Wolf King, Tiger King, dan bahkan Wind King sendirian. Inilah sebabnya mengapa Shrek Six Monsters mampu melaksanakan rencana pertempuran mereka dengan tenang dan mewujudkannya dalam praktik. Sebagai Master Jiwa Kontrol Guru, Raja Rubah Sumu bahkan tidak melepaskan kekuatan tempur penuhnya. Kekuatannya sebagai Master Armor pertempuran 3 kata benar-benar digunakan untuk memblokir serangan langit berbintang Su Xiaoyan. Jika dia memikirkannya secara lebih mendalam, Dazzling Starlight milik Su Xiaoyan tampaknya bergabung dengan Ye Xinglan dan Yue Zhengyu dan serangan mereka datang dari langit berbintang. Keterampilan jiwa seperti apa itu? Dai Yuyan duduk di lantai dengan ekspresi bingung. Pertandingan yang mereka lakukan bertahun-tahun lalu telah membuat hampir semua dari mereka tidak puas dengan kekalahan mereka, tetapi bagaimana dengan pertandingan hari ini? Mungkinkah dia masih menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa mereka telah kehilangan karena mereka ceroboh? Dia tidak berpikir bahwa dia bisa. Sosok Yuanen Yehui seperti dinding baja. Kombinasi dari kekuatannya dan Hua Lantang tidak cukup untuk menerobosnya. Ini adalah ketika mereka berada di bawah peningkatan pagoda King Ye Zi pada saat itu. Mereka langsung dikirim terguncang saat perangkat tambahan berhenti. Seberapa besar perbedaan kekuatan ini? Yuanen Yehui adalah satu-satunya yang benar-benar menunjukkan kekuatannya. Mungkin pria gendut di belakang yang tugasnya membuat roti telah menunjukkan kekuatannya juga. Ketika Teng Teng diraih dengan tangannya yang besar, yang lain bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Teng Teng sudah di genggamannya dan wajahnya pucat. Pertempuran ini berakhir jauh lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Yuanen Yehui adalah satu-satunya yang berada di bawah tekanan apapun di antara Shrek Six Monsters. Ada ratusan orang yang hadir di gimnasium. Namun, sangat sunyi sehingga sebuah jarum bisa terdengar jika jatuh ke tanah sekarang. Sorak-sorai legendaris yang memenuhi bangunan beberapa saat yang lalu tampaknya dipenuhi dengan ejekan pada saat ini. Dalam benak para anggota klan surgawi, sorakan-sorai legendaris masih ada ketika mereka kalah dalam pertandingan ini. Su Lizhi melepaskan Teng Teng saat dia menepuk bahunya dengan telapak tangannya yang tebal. Dia tersenyum padanya dan bahkan memberinya Pok Bun pemulihan. Teng Teng memegang roti hangat di tangannya. Matanya dipenuhi kehangatan juga. Mereka bukan orang yang sombong yang benci kehilangan. Namun, kehilangan dalam situasi yang memalukan seperti itu adalah sesuatu yang akan sulit bahkan bagi mereka untuk menerimanya. Sumu memandang Ye Xinglan yang berdiri di depannya dengan pedang besar melayang di belakangnya. Pangkal pedang berkilau dengan cahaya bintang. Rasanya seperti jiwanya dihisap oleh pedang panjang itu. Cahaya pedang redup dan gadis cantik di depannya mengangguk. Dia berbalik dan berjalan menuju teman-temannya. Keheningan singkat akhirnya berakhir. Penonton di luar penghalang pelindung sedang kehebohan. Mereka telah kalah. Tim yang menang di hati mereka telah kalah. Mereka bahkan tidak sepenuhnya yakin bagaimana, tetapi mereka telah kalah. Desmile Ves Douluo melirik Ye Zi yang berdiri di sampingnya dengan tatapan kosong. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak pantas mengatakan sesuatu kepada anak-anak ini. Shrek Six Monsters kembali ke penampilan mereka yang biasa saat mereka menyingkirkan armor perang mereka. Celana ketat elastis Yuanen Yehui menghadirkan garis tubuhnya yang sempurna. Xie tampaknya telah kembali ke sisinya setelah berkedip di udara. Dia melepas mantelnya sendiri untuk menutupinya. Dia menutupi lekuk tubuhnya yang memikat yang terlacak oleh pakaiannya yang pas. Keenam dari mereka berdiri bersama dan berjalan menuju klan Raja Surgawi. Dai Yuyan akhirnya berdiri. Dia menarik Hua Lantang yang tidak jauh darinya juga. Mereka saling memandang di mata. Mereka melihat kepahitan di mata masing-masing. Mereka kalah begitu saja,
apakah mereka puas dengan hasilnya? Mereka pasti tidak puas. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka berenam berjalan ke tengah panggung kompetisi. Ketika mereka melihat Shrek Six Monsters di depan mereka, mereka tidak dapat mengucapkan kata-kata. Itu pertarungan yang bagus, kata Yuanen Yehui kepada Dai Yuyan. Dai Yuyan tersenyum masam di wajahnya, kami tidak menjadi lebih lemah. Kalian yang tumbuh lebih kuat. Petik 2. Yuanen Yehui menjawab, kalian juga sangat kuat. Hanya saja Anda tidak cukup mengenal kami. Kami telah mengalami perubahan yang lebih besar di sini. Mungkin karena kita telah melalui banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Petik 2. The Heavenly Kings Clan benar-benar legenda. Mereka semua jenius dari generasi mereka yang sangat berbakat dengan karunia alam. Namun, orang yang berbeda memiliki pengalaman yang berbeda. Orang-orang jenius dengan pengalaman berbeda akan berakhir tumbuh secara berbeda. 7 monster Shrek tidak hanya berkultivasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka telah menjalani pelatihan militer di Pulau Iblis dan hidup melalui bencana besar kehancuran Akademi Shrek. Mereka juga menjadi sasaran pelatihan ketat di ketentaraan. Pengalaman-pengalaman ini tentu saja membuat mereka mengalami kesakitan yang tak terkatakan, tetapi mereka juga kekayaan terbesar mereka. Justru karena mereka memiliki pengalaman ini maka mereka sekuat ini sekarang. Itu memberi mereka pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan mereka sendiri. Justru pengalaman-pengalaman inilah yang membawa mereka ke tempat mereka berdiri hari ini. Dibandingkan dengan Shrek Seven Monsters, Eight Heavenly Kings kebanyakan berkultivasi dan belajar di akademi. Pengalaman mereka jauh lebih sederhana daripada lawan mereka. Selain itu, masih ada beberapa celah jika Monster Academy dibandingkan dengan Shrek Academy. Long Yue naik panggung lagi. Tangannya yang mengepal santai, tapi pandangannya masih muram. Dia berjalan ke sisi Dai Yuyan dan menepuk pundaknya. Dai Yuyan mengangkat kepalanya untuk menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Dia tampaknya bertanya apakah mereka harus membawa Shrek Academy atas tawaran mereka memiliki pertandingan 2 lawan 7. Long Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia memandang Shrek Six Monsters. Saya menantikan pertempuran 5 Dewa Tang Wulin. Kekuatan Anda telah membuat saya melihat bahwa itu tidak akan cocok dengan hasil yang dapat diprediksi. Petik 2. Yue Zhengyu berkata, sebenarnya, kami juga menantikannya. Petik 2. Bab 1314. Long Yue berkata dengan suara yang dalam, mari kita tunggu sampai pertempuran 5 dewa. Kita bisa kalah, tetapi kita tidak akan mengambil spar yang tidak adil. Petik 2. Yue Zhengyu mengulurkan tangan ke arahnya atas kemauannya sendiri. Mungkin kita akan bertarung bersama satu sama lain suatu hari nanti. Petik 2. Long Yue tertegun. Dia benar. Mereka milik Sekte Tang. Meskipun Long Yue sebagian dihapus dari sekte karena ia memfokuskan lebih banyak energinya pada Akademi Monster, itu tidak sepenuhnya mustahil bagi mereka untuk bertarung berdampingan dari perspektif Tang Sek. Zhengyu benar. Anda bisa menjadi sekutu di masa depan. Juga, hari ini mungkin tidak sejauh yang Anda pikirkan. Wajah tersenyum Douluo menghampiri mereka. Ketika dia melihat anak-anak muda ini dengan mata dan jiwa mereka yang keras kepala yang haus kemenangan, dia tidak bisa tidak merasa terhibur sebagai senior mereka. Generasi muda tumbuh sangat cepat. Generasi Tang Sekte ini pasti akan meninggalkan jejak mereka di seluruh bintang Douluo. Entah itu Tang Wulin atau Long Yue, mereka kemungkinan besar akan menjadi limit Douluos di masa depan. Di antara teman-teman mereka, setidaknya setengah memiliki potensi juga. Memang benar bahwa teknologi jiwa terus meningkat, tetapi seorang ahli puncak sejati adalah makhluk yang melampaui amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Jika Tang Sekte bisa memiliki 5 batasi Douluos di masa depan, Hu Jie menjadi bersemangat hanya memikirkan kemungkinan itu. Di antara generasi muda saat ini, bukan tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Mereka baru berusia 20-an. Berapa usianya ketika ia telah mencapai peringkat yang sama dengan mereka? Dia merasa sedikit sedih pada saat yang sama ketika dia mengingat sekte aslinya. Dibandingkan dengan perkembangan Tang Sekte yang cepat, sekte tubuh terbuang sia-sia. Itu dulunya sekte terbaik di benua, sekte yang bahkan lebih unggul dari Tang Sekte. Sekarang, itu hanya sekte kelas 2. Mereka yang memiliki jiwa bela diri tubuh sedikit dan kultivasi dalam tubuh sekte adalah proses yang menyakitkan. Generasi muda saat ini tidak dapat menerima budidaya semacam ini lagi. Ini juga salah satu alasan mengapa body sek menurun.
Mari kita makan bersama, traktir saya, kata Long Yue. Yue Zhengyu menoleh untuk melihat Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Kedua wanita itu sedikit terkejut dengan undangan Long Yue. Su Mier sudah berada di dekat mereka. Dia tersenyum dan berkata, kami akhirnya berkumpul di sini. Saya ingin bertanya kepada kalian tentang situasi akademi kami juga. Mari kita makan bersama. Lagi pula, orang yang akan berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa bukanlah kalian. Juga, ada banyak makanan tradisional di Star Luo City. Mereka sudah dianggap tersesat di Federasi. Tahu. Petik 2. Tentu saja. Su Lizhi praktis mengatakannya. Dia sepertinya sudah mengeluarkan air liur. Ye Xinglan memutar matanya ke arahnya. Yuanen Yehui mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kita harus merepotkanmu dan temanmu, senior. Petik 2. Desmile Ves Douluo membelai perutnya yang bundar. Aku akan meninggalkan kamu anak muda untuk itu. Orang tua ini akan memaafkan dirinya sendiri. Adalah baik untuk menjadi muda. Ini adalah waktu yang saya masih ingat sayang. Petik 2. Long Yue tidak membawa mereka ke beberapa restoran mewah kelas atas. Sebaliknya, mereka datang ke halaman sederhana. Ini adalah tempat milik 8 Raja Surgawi. Itu adalah tempat yang mereka beli dengan mengumpulkan uang mereka bersama. Pengaturan di dalamnya memiliki semua elemen yang mereka sukai. Mereka akan sering berkumpul di sini. Biasanya, Hua Lantang dan Ye Zi adalah yang menjaga tempat ini. Dengan status Eight Heavenly Kings di Star Luo City, staf yang berdedikasi mulai memberikan berbagai hidangan Star Luo City dan mengisi meja. Suasana di antara mereka telah dingin dan kaku sebelumnya, mereka mulai sebagai lawan bertahun-tahun yang lalu, dan selalu begitu. Ini adalah pertama kalinya mereka duduk untuk makan bersama. Su Mier menghasilkan beberapa botol anggur beras yang diseduh secara khusus. Suasana akhirnya mulai cerah. Long Yue duduk di kursi utama. Pada awalnya, Yue Zhengyu duduk di sebelahnya. Namun, Su Lizhi telah menggantikannya tak lama. Alasannya sederhana, toleransi alkohol Long Yue terlalu tinggi. Ayo bermain, ya. Teng Teng tiba-tiba melamar. Game apa? Mungkin itu karena mereka berdua adalah master jiwa agility system, Xie mendapati dirinya tidak menyukai orang ini. Teng Teng berkata, tentu saja ini permainan minum. Apa kalian sudah cukup umur untuk minum? Petik 2. Itu adalah provokasi terang-terangan. Xie mengangkat alis. Bagaimana kamu memainkannya? Teng Teng menjelaskan, aturannya adil dan masuk akal. Semua orang akan bersulang setiap orang di sini dengan secangkir penuh. Orang itu hanya bisa duduk untuk makan setelah dia selesai memanggang semua orang di sekitar meja. Lalu, giliran orang kedua. Setiap orang akan bergiliran memanggang semua orang, dan kita akan melihat siapa yang turun lebih dulu. Bagaimana itu terdengar? Petik 2. Xie berdiri, tidak mau menunjukkan kelemahan dan berkata, bahwa karena kaulah yang mengusulkannya, kamu akan menjadi yang pertama. Petik 2. Teng Teng mengangkat cangkirnya dan berdiri. Dia berkata dengan niat jahat, jika kamu benar-benar tidak bisa menerimanya dan tidak ingin mabuk, tidak apa-apa. Yang harus Anda lakukan adalah mengetuk pundak saya dan berkata, kakak, aku pengecut, dan itu akan dihitung sebagai izin. Petik 2. Katakan apa? Xie bertanya dengan kaget. Kakak, aku pengecut. Teng Teng segera mengulangi kata-katanya sendiri. Xie segera tersenyum. Baik, kemudian duduk, kamu pengecut. Petik 2. F***, itu rendah. Ayo, Xie, mari bersulang. Teng Teng bergerak cepat menuju Xie. Basis budidaya agility system miliknya cocok untuk membuat roti panggang. Meskipun dia bergerak cepat, anggur di cangkirnya bahkan tidak bergoyang. Xie tersenyum padanya. Aku hanya bercanda, kuharap kau tidak marah. Petik 2. Teng Teng mendengus. Aku tidak akan jadi jika kamu meminumnya. Petik 2. Ceria, cangkir itu berdenting. Hampir setengah liter anggur beras ditelan oleh mereka berdua. Teng Teng memutar pergelangan tangannya dan menangguhkan cangkirnya terbalik di atas kepalanya. Dia melakukan ini untuk menunjukkan bahwa tidak setetes anggur tersisa di cangkirnya. Xie mengikuti. Namun, beberapa tetes rambut yang menetes jatuh ke rambutnya. Haha, kamu perlu keterampilan untuk melakukan ini. Teng Teng tertawa penuh kemenangan. Dia merasa seolah-olah dia mendapatkan bahkan dengan Xie. Xie menyeka anggur di rambutnya dengan serbet.
Kamu orang yang licik, kamu tahu itu. Baiklah, ayo, minum bersama yang lain. Petik 2. Teng Teng menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, oh ya, ada aturan lain yang saya lupa sebutkan, tidak ada yang diizinkan menggunakan toilet. Siapapun yang menggunakan toilet akan menghadapi hukuman 3 cangkir. Petik 2. Mata Yue Zhengyu segera melotot. Bukankah itu terlalu kejam? Teng Teng mendengus. Kamu takut? Yue Zhengyu berkata, Anda memiliki lebih banyak nomor. Petik 2. Teng Teng berkata, kakak ipar juga dari Akademi Shrek, dia akan dihitung sebagai seseorang dari sisimu. Kalian adalah tamu kami dari jauh, kami tidak akan menggertakmu. Penyihir kecil kami juga ada di pihak Anda. Dengan cara ini, Anda akan memiliki lebih banyak orang di sisi Anda. Kita akan melihat sisi mana seseorang yang masih berdiri pada akhirnya. Petik 2. Ayo, mereka semua anak muda, siapa yang mau menerima kekalahan saat minum? Dengan ini, kontes putaran kedua yang tidak biasa dimulai. Meskipun mereka semua penguasa jiwa, tidak ada yang peduli untuk menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk meniadakan efek alkohol. Teng Teng menyelesaikan putarannya, dan matanya menunjukkan perubahan terbesar. Mereka menjadi lebih cerah. Selain itu, tidak ada perubahan lainnya. Mereka menyelesaikan putaran mereka. Ketika semua orang menyelesaikan satu putaran, masing-masing dari mereka benar-benar telah minum lebih dari 20 cangkir. Suasana yang awalnya dingin dan kaku segera meringankan. Tiba-tiba, Su Mier mulai memiliki senyum genit di wajahnya. Dia menyenggol Long Yue di sampingnya dan dengan lembut memanggil, sayang. Long Yue besar dan tinggi dengan kepribadian yang tangguh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika mendengar alamat seperti itu datang dari Su Mier, yang biasanya tangguh. Yang lain juga melihat Su Mier dalam keadaan seperti itu untuk pertama kalinya. Mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi mereka menghentikan percakapan mereka. Ruangan itu dengan cepat menjadi sunyi. Apa yang kamu lakukan? Long Yue menatap Su Mier dengan ekspresi canggung. Jangan memanggilku seperti itu. Saya tidak terbiasa dengan itu. Petik 2. Saya ingin menggunakan toilet, Su Mier menunduk, tampak seolah-olah dia dianiaya. Seolah-olah Long Yue telah menggertaknya selama ini dan dia membutuhkan izinnya untuk setiap hal. Long Yue menelan ludahnya. Dia tiba-tiba berpikir bahwa sepertinya bukan hal yang buruk jika Su Mier bertindak seperti ini selama masa normal. Kalau begitu pergilah. Dia buru-buru berkata. Su Mier menunduk dan berkata, tapi, saya tidak ingin dihukum. Petik 2. Yang lain akhirnya mengerti apa yang terjadi. Semua orang tertawa terbahak-bahak. 8 raja surgawi bahkan berguling-guling di lantai. Mereka tidak pernah berharap Su Mier memiliki senjata seperti itu di gudang senjatanya. Teng Teng tertawa. Aku menyesalinya. Seharusnya aku tidak membiarkan saudara ipar pergi ke sisi lain. Sayang sekali. Petik 2. Long Yue memiliki ekspresi tak berdaya. Namun, ia merasa layak untuk dapat menyaksikan sisi istrinya ini. Apa 3 cangkir dibandingkan dengan sisi Su Mier yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Su Mier memiliki moniker yang sangat terkenal di Monster Academy, Guns N' Roses. Jika dia bukan kekasih Long Yue, ada banyak yang akan mencoba untuk memenangkannya.